bersama Xia Ningxuang. Hari kami putus, kami menggunakan kata-kata paling keji, mendoakan satu sama lain kesepian hingga tua. Setelah lulus, dia pergi ke luar negeri, dan aku akhirnya melepaskan hidup tanpa beban. 7 tahun kemudian, Xia Ningxuang yang kini menjadi orang terkaya di kota selatan, menghadiri reuni alumni. Setelah beberapa gelas minuman, dia berpura-pura santai bertanya, "Aku ingat dulu di kelas kita ada seorang pria bernama Guxian. Kenapa dia tidak datang hari ini?" Xia Ningxuang berkata, sambil berpura-pura mengangkat gelasnya. Meneguk sedikit anggur, Jiang Yuyao yang di seberang terus bercanda dengan para wanita menyela, "Sudah meninggal 5 atau 6 tahun kan? Sekitar setahun lebih setelah kamu keluar negeri. Meninggal karena kecelakaan." Gelas di tangan Xia Ningxuang tiba-tiba diletakkan di atas meja. Darah mengalir dari telapak tangannya, menetes ke lantai yang bersih. "Apa katamu?" "Aku tidak bercanda." Jiang Yuyao melihat wajah Xia Ningxuang yang jelas-jelas menjadi gelap. Segera menjelaskan, "Guxian benar-benar sudah meninggal. Itu liburan musim panas tahun kedua kuliah kan? Dia untuk mencari biaya kuliah ikut beberapa paman ke lokasi konstruksi memasak untuk para pekerja. Katanya tidak sengaja terpeleset jatuh dari tangga. Tepat jatuh ke tumpukan besi bekas. Sebatang besi menembus tubuhnya, melukai limpa dan paru-paru. Kemudian dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit tidak mau melakukan operasi. Bos proyek juga tidak peduli. Akhirnya wali kelas yang pergi ke rumah sakit menangani masalah ini." Jiang Yuyao sambil berkata sambil memperhatikan ekspresi Xia Ningxuang. "Aku tidak sengaja membuat si nona besar tidak senang. Saat itu kelas bahkan secara khusus mengadakan penggalangan dana amal untuk Guxian yang diatur wali kelas, agar kami menyumbang lebih banyak. Dia khusus mengirimkan foto Guxian terbaring di koridor rumah sakit kepada kami." Kondisi menyedihkan saat itu. Sampai sekarang aku masih ingat. Bahkan aku yang berhati keras ini langsung menyumbang 500 Xia Ningxuang. Wajahnya pucat keunguan. Matanya yang semakin merah menatap Jiang Yuyao tanpa bergerak. Membuat Jiang Yuyao ketakutan tidak tahu harus lanjut atau tidak. Memang tidak bohong. Pria yang duduk di sebelah Jiang Yuyao, Song Chao, melanjutkan, "Saat itu saya menemani wali kelas kembali ke rumah sakit. Tidak tahu apakah waktu operasinya terlalu lama. Pokoknya akhirnya dokter bilang tidak ada harapan lagi. Hanya saja dokter itu juga aneh. Setelah tahu dia tidak punya orang tua, langsung bilang padanya, tidak bisa diselamatkan? Suruh dia cari keluarga untuk bawa pulang. Dia si brengsek itu. Pamannya pasti tidak mau datang." Akhirnya wali kelas yang mengantarnya pulang. Setiap kata yang mereka ucapkan, hati Xia Ningxuang seperti dicabik-cabik. Dia mendengar setiap kata dengan jelas, tapi kata-kata itu disatukan. Dia merasa tidak mengerti satu kalimat pun. "Ngomong-ngomong, apakah hubunganmu dengan Guxian sangat baik? Dia waktu itu juga menanyakanmu padaku." "Dia bilang apa?" Hati Xia Ningxuang bergetar. Tangannya tanpa sadar mengepal. Itu adalah hari ketiga setelah Guxian pulang dari rumah sakit. Kondisinya saat itu sudah sangat buruk. Setiap kata yang diucapkan sangat melelahkan. Dia bertanya, "Apakah setelah kamu keluar negeri masih ada kontak dengan teman sekelas lainnya?" Saya bilang tidak. "Setelah kamu keluar negeri, tidak ada yang menghubunginya." Lalu dia tidak bicara lagi. Tepat sore itu dia meninggal. Sekarang dipikir-pikir, saat itu saya seharusnya pulang lebih lambat. Setidaknya saat dia pergi, ada seseorang yang menemaninya di sisinya. Xia Ningxuang sudah tidak bisa mendengar satu kata pun. Menerobos kerumunan, mendorong pintu dan langsung keluar. Xia Ningxuang pulang dengan pikiran melayang. Di ruang tamu duduk sahabatnya, Wen Shuyu berdandan cantik untuk menghadiri reuni. Bertemu dengan pria yang selalu dirindukannya, Wen Shuyu bertanya 2 kali. Tidak mendengar Xia Ningxuang menjawab. Tak putus asa melanjutkan bertanya, "Sebenarnya ada apa? Apakah dia sudah menikah? Atau sudah mencukur rambut menjadi biksu?" Xia Ningxuang sendiri berjalan ke dalam kamar. Mati. Xia Ningxuang tidak tidur semalaman. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Song Chao. "Apakah kamu tahu di mana makam Guxian dikuburkan?" "Sepertinya dikembalikan ke kampung halamannya untuk dimakamkan." Saat itu pamannya merasa makam kota terlalu mahal. Tidak punya uang untuk membeli Xia Ningxuang. Setelah selesai mencuci muka dengan sederhana, berganti pakaian. Dari jauh, dia melihat gundukan kecil makam yang menonjol di seberang. Bahkan batu nisan pun tidak ada. Makam kecil itu terkubur di tengah semak belukar. Hati Xia Ningxuang tidak pernah sesakit ini. Bunga yang kubawa untuk Xia Ningxuang kutaruh di antara semak belukar. Terlihat sangat tidak selaras. Matanya tertiup angin, seketika memerah. "Saat pergi dulu, aku jelas bilang, jaga dirimu baik-baik." Dia Xia Ningxuang. Tenggorokannya kering dan basah berkali-kali. Ternyata tidak bisa mengeluarkan satu suara pun. Langit perlahan gelap. Angin di gunung semakin dingin. "Aku akan datang lagi lain kali menemuimu. Tidak akan lama lagi. Sangat cepat akan datang menemuimu." Xia Ningxuang mendengar suara angin yang meraung. Berpamitan dengan sungguh-sungguh padaku. Dia kembali ke kota selatan. Menyetir tanpa tujuan. Juga tidak terlalu memperhatikan. Saat mobil berhenti lagi, baru dia tahu sudah sampai di mulut gang yang dulu membuatnya sangat terluka. Hari itu dia melihat dengan mata kepalanya. "Aku berulang kali mengulangi pada pamanku. Aku dan dia tidak ada hubungan sama sekali." Tanpa ampun menusuk hatinya. Tempat yang dikiranya tidak akan pernah dikunjungi lagi. Xia Ningxuang turun dari mobil, sendirian masuk ke dalam gang. Beberapa tahun berlalu, kebanyakan orang yang tinggal di sini sudah pindah. Saat berhenti di depan rumahku, Xia Ningxuang dan pamanku bertemu langsung. Pria itu memandang Xia Ningxuang dengan rasa tidak percaya. Matanya juga sangat garang. Xia Ningxuang tidak ingin berurusan dengan pria ini. Berbalik dan hendak pergi. Tapi baru berbalik belum pergi. Translate_text. Langkah demi langkah terdengar suara makiannya yang sarkas. "Setelah membuang keponakan saya, hidupnya cukup santai. Terlihat seperti manusia berwajah anjing. Sebenarnya dia adalah binatang. Hanya Guxian si bodoh itu yang setiap hari di rumah." Saat tubuh Xia Ningxuang saya kaku, kaki langsung berhenti. "Apa yang kamu katakan?" "Saya bilang kamu adalah binatang?"
Gusian si bodoh ini. Dia masih khawatir saya dan saya meminta uang darimu. Sampai mati tidak mengakui bahwa dia adalah pacarmu. Bilang tidak ada hubungannya denganmu. Apa saya tidak mengerti? Bukankah takut saya membuat masalah untukmu? Meminta uang darimu dan menipu mengancam saya mencoba mempertimbangkan bagaimana untukmu. Pada akhirnya tetap dibuang. Kata-kata pria itu seperti jarum baja menusuk hati Xia Ningxuang. Dia tiba-tiba teringat malam itu. Saya ulang berkali-kali. Saya tidak ada hubungan dengannya. Saat itu hatinya sakit sekali. Sekarang setelah tahu kebenaran, sakitnya berlipat ganda. Kamu jelaskan? Xia Ningxuang berjalan mendekat, langsung meraih kerah baju pria di dadanya. Dulu di usia 18-19 tahun dia sudah sangat berwibawa. Sekarang dia lebih kuat lagi. Seluruh tubuhnya memancarkan tekanan yang kuat, membuat pria itu tidak bergerak. Saya tidak berniat melakukan hal lain. Awalnya hanya ingin memanfaatkan hubunganmu dengan Gusian, meminta sedikit uang darimu. Dia bilang pada saya, kalian tidak ada hubungan sama sekali. Setelah lulus kuliah juga tidak akan berhubungan lagi. Jadi menyuruh saya jangan muncul di hadapanmu. Dan mengancam saya kalau saya pergi meminta darimu, akan menusuk saya dengan pisau saat saya tidur. Saya tahu kalian pasti pacaran. Hanya saja kemudian kamu keluar negeri langsung membuangnya. Saat dia meninggal juga tidak bertanya sepatah kata. Saya pikir kami orang miskin hanya mementingkan uang, tidak mementingkan perasaan. Tak disangka kalian orang kaya lebih dingin dan tak berperasaan. Xia Ningxuang melepaskan kerah baju pria itu. Seluruh tubuhnya lemah, tidak stabil. Hampir langsung terjatuh ke tanah. Pada akhirnya, dialah yang diam-diam melarikan diri dari perasaan sendirian. Xia Ningxuang masuk ke dalam rumah tua itu. Barang-barang yang kutinggalkan disimpan dalam sebuah kotak kardus besar. Dia berjongkok, dia meraih dan membukanya sekilas. Lalu melihat sebuah buku catatan yang sudah usang dan menguning. 3 Januari 2012. Ada seorang gadis bernama Xia Ningxuang yang memujiku. Katanya senyumku sangat indah. Padahal aku sama sekali tidak suka tersenyum. 15 Januari 2012. Aku jatuh cinta. Dia yang menciumku duluan. Dan kami juga menyewa rumah bersama. Akhirnya aku punya rumah kecil yang hangat dan aman. 20 Januari 2012. Dia setiap hari menungguku di sudut itu. Cuaca pagi ini sangat dingin. Dia mengenakan gaun putih yang cantik. Sampai-sampai mataku tak bisa berpaling. 4 Januari 2013. Paman sangat menyebalkan. Selalu berusaha mencari-carinya. Malam hari, aku tidak akan membiarkan paman berhasil. Kak Ningxuang adalah batasanku. Tidak ada yang boleh mengganggunya. Hari ini sudah kukatakan pada paman. Aku dan dia tidak ada hubungan apa-apa. Sejak lulus SMA tidak pernah berhubungan lagi. Dia sepertinya benar-benar percaya. Membatalkan niatnya untuk meminta uang dari Kak Ningxuangku. Sungguh ingin cepat lulus, agar bisa segera meninggalkan tempat ini. Aku tidak suka orang dan hal-hal di sini. Hanya ingin pergi ke satu kota dengan Kak Ningxuang untuk memulai hidup baru. Membaca sampai di sini, hati Xia Ningxuang sudah hancur berkeping-keping. Hari itu, dia ingat dengan jelas malam di musim dingin tahun 2013 ini. Ini adalah malam yang paling dingin yang pernah dirasakannya. Hari itu, dia berdiri di gang, mendengarkanku berulang kali menjelaskan hubunganku dengannya di hari-hari kami bersama. Aku tidak pernah memanggilnya kakak. Melihat kata Kak Ningxuang di buku harian. 2 kata Kakak Ningxuang, itu membuat Xia Ningxuang sakit sampai hampir tidak bisa bernapas. Dia memaksakan diri untuk terus membalik halaman buku harian. Desember 2013, Kak Ningxuang pergi belajar ke luar negeri. Katanya akan pergi lama. Aku sangat tidak tega. Tapi aku sama sekali tidak menunjukkannya. Aku tidak bisa egois seperti itu. Hanya untuk diriku sendiri menghalanginya mengejar kehidupan yang lebih baik. Sama seperti dia yang selalu mendukungku. Mengejar kehidupan yang lebih baik. Jadi aku juga harus mendukung mimpinya. Aku harus dengan senang hati mengantarnya pergi. Sama sekali tidak boleh membuatnya khawatir. Membuatnya tidak bisa belajar dengan tenang. 15 Desember 2013. Sudah beberapa hari hujan. Kak Ningxuang mulai sibuk sejak pergi ke luar negeri. Mengirim banyak pesan padanya. Juga tidak sempat membalasku. Sepertinya harus menunggu dia benar-benar menetap. Baru akan ada waktu untuk berpisah dariku. Apakah seharusnya tidak mengganggunya dengan mengirim SMS setiap hari? Xia Ningxuang berhenti sejenak. Malam sebelum dia pergi ke luar negeri, dia melempar ponselnya ke sudut lemari pakaian. Xia Ningxuang tiba-tiba berdiri dan menutup buku hariannya. Dia membawa semua barang yang kutinggalkan. Wanita itu berdiri di pintu. Xia Ningxuang menghela napas. Tidak pernah begitu mendesak ingin pulang. Dia kembali ke pinggiran timur. Bila itu, turun dari mobil langsung menuju kamar tidur. Membuka laci. Ponsel perak putih itu masih terbaring dengan tenang di sana. Dia mengambil pengisi daya. Layar ponsel perlahan menyala. Segera suara notifikasi SMS yang terus-menerus masuk. Setiap bunyi, dit, seperti jarum baja yang sangat tajam, menusuk jantung Xia Ningxuang. Dengan tangan gemetar dia membuka SMS. Sudah sampai Amerika? Setelah sampai beritahu aku agar aku tenang. Apakah belum menetap dengan baik? Kamu urus dulu urusanmu sendiri. Kalau ada waktu baru balas pesanku. Tidak usah buru-buru. Cuaca di Amerika dingin tidak? Apakah studinya sangat padat? Ingat jaga kesehatan. Teleponmu juga tidak diangkat. Jangan terlalu lelah. Harus seimbang antara kerja dan istirahat. Ulang tahunmu sebentar lagi. Aku belikan kamu syal. Tidak tahu kamu suka atau tidak. Saat kamu kembali nanti, aku sudah bisa memberikannya padamu. Kamu sudah 1 tahun kuliah di luar negeri. Jarak bertemu denganmu berkurang 1 tahun lagi. Sekarang aku sangat menyukai malam hari. Karena ini berarti jarak pertemuan berkurang 1 hari lagi. Hari ini aku memenangkan juara pertama kompetisi inovasi teknologi mahasiswa nasional. Dengan ini aku bisa masuk program
program pascasarjana tanpa tes. Aku pasti akan membuat diriku lebih baik. Hari ini saat aku kerja paruh waktu, tidak sengaja terluka sedikit. Tapi jangan khawatir, aku hanya ingin berbicara denganmu. Bisakah kamu menemaniku bicara? Kamu ada? Baik, ingin mendengar suaramu. Kamu masih sibuk? Bisa balas pesanku tidak? Satu kata saja. Kumohon. Pesan terakhir tanggal 15 Juli 2014 sore. Hanya beberapa kata singkat. Aku mungkin tidak bisa menunggumu kembali. Xia Ningxuang merasa hatinya terkoyak berkeping-keping. Dia kesakitan sampai sulit bernapas. Dia menemukan syal itu dari dalam kotak kardus. Tebal dan lembut. Warna kuning muda yang disukainya. Xia Ningxuang tidak bisa menahan senyumnya. Tersenyum lalu tiba-tiba, butiran air mata berat menetes ke atas. Bertahun-tahun ini, Xia Ningxuang pertama kali menangis seperti anak kecil yang kehilangan harta paling berharga di dunia. 618 hari 11.284 pesan singkat. Setiap pesan menyampaikan diriku. Bertahun-tahun itu salah mengungkapkan harapan perpisahan yang hilang tanpa jejak padanya. Tidak. Lebih dari 10.000 pesan, tidak satu pun yang menanyakan kenapa dia hilang tanpa kabar. Juga tidak menanyakan apakah dulu dia. Aku sepertinya percaya dengan teguh dan gigih bahwa dia pasti akan kembali. Xia Ningxuang menampar dirinya sendiri dengan keras. Waktu berlalu cepat. Angin di Nancheng cepat menjadi dingin lagi. Musim dingin 2013, mereka sangat jatuh cinta. Tapi sekarang sudah musim dingin 2020. Xia Ningxuang menyetir mobil. Dia masih ingat tahun itu. Dia secara tidak sengaja menatapku beberapa detik di kerumunan orang. Saat lampu merah hampir berubah hijau, aku sedikit menyerempetnya. Dunianya langsung terang. Mata Xia Ningxuang mulai kabur. Sebelum dia sempat bereaksi, dia melihat di ujung lampu merah, sebuah truk besar langsung meluncur ke arahnya. Dia merasakan tabrakan hebat. Kepalanya bersandar di setir. Napasnya semakin sulit. Sebelum kehilangan kesadaran, dia teringat tahun itu. Aku berdiri di luar bandara. Dia melambaikan tangan lagi dan lagi. Aku tersenyum begitu indah. Melihatnya, ribuan kali dia bilang pada diri sendiri jangan pergi. Tapi dia tidak. Di ruangan yang begitu luas, orang di tempat tidur tiba-tiba duduk. Dia terengah-engah. Seperti baru saja mengalami mimpi buruk yang panjang. Tubuhnya dingin, seluruh tubuhnya tak bernapas sedikit pun, seperti sudah mati. Dia menghela napas perlahan. Tiba-tiba dia menyadari ada yang tidak beres. Dia ingat dirinya mengalami kecelakaan, lalu kehilangan kesadaran. Sekarang seharusnya dia berada di rumah sakit. Xia Ningxuang melihat sekeliling. Jin De tiba-tiba berdiri. Kamar ini memang kamar tidurnya, tapi dekorasi dan tata letaknya persis seperti saat dia kecil. Bahkan di meja samping tempat tidur masih ada boneka Barbie. Dengan cepat, Xia Ningxuang menemukan hal yang lebih mengejutkan. Dia melihat tangan di cermin, kaki pendek, tubuh pendek. Bukankah ini dirinya sendiri? Wajah masa kecil? Pikiran Xia Ningxuang tiba-tiba tak sanggup mencerna. Apakah ini mimpi dalam mimpi? Bermimpi kembali menjadi diri kecil. Untuk membuktikan apakah ini mimpi, Xia Ning mengangkat tangan dan menampar dirinya sendiri. Rasa sakit yang datang akhirnya membuatnya sadar dia terlahir kembali. Dan terlahir kembali menjadi dirinya. Masa kecil, kegembiraan luar biasa tiba-tiba memenuhi hatinya. Dia bisa menemani suami kecilnya tumbuh besar sejak kecil. Translate_text. Rencana licik Xia Ningxuang berjalan mulus dengan gemerincing. Dia dengan bersemangat turun ke bawah dan memanggil kepala pelayan. Kepala pelayan masih Feng Shu yang familiar berjalan mendekat. Langsung mulai menanyakan pendapat Xia Ningxuang. Nona, apakah hari anak tahun ini masih dirayakan di rumah? Tuan dan Nyonya sudah bersiap pulang dari Inggris untukmu. Besok sore sudah sampai. Xia Ningxuang terkejut. Apa gunanya merayakan hari anak? Bukankah ini konyol? Aku sudah lama melewati usia merayakan hari anak. Xia Ningxuang cepat-cepat menahan bicara. Baru saja terlahir kembali, dia belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan identitas barunya. Buru-buru berganti kata. Merayakan hari anak saja. Sekarang aku ada hal penting. Harus pergi ke Tongcheng Ali sekali. Antar aku sampai ke rumah lamaku. Saat tidak jauh dari sana, Xia Ningxuang menyuruh kepala pelayan dan sopan tinggal di mobil. Dia memutuskan pergi sendiri ke gubuk kecil itu. Dibandingkan dengan ruang ganti pakaian melihat hati dia mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Mengulurkan tangan mendorong pintu. Ternyata langsung terbuka. Dia melangkah masuk, melihat sekeliling. Melihat di dinding berlutut sebuah buku kecil. Dia sudah menghitung tempat Xia Ning. Hati ganda, semakin cepat. Siapa kamu? Tepat ketika Xia Shuang ingin mengangkat tangan menyentuh tas di dinding. Suara muda terdengar dari belakang. Xia Ningxuang berbalik dan melihat bocah yang dirindukannya siang dan malam selama bertahun-tahun. Tentu saja tidak sama dengan gambaran dalam ingatannya. Aku sekarang kecil sekali. Meskipun hanya hampir setahun lebih muda darinya. Tapi aku terlihat kekurangan gizi, badan kecil. Bahkan jadi lebih pendek satu kepala darinya. Tapi kedua matanya masih berkilauan. Terlihat sangat lincah. Saat ini mataku penuh kewaspadaan. Siapa kamu? Xia Ningxuang terdiam sesaat. Hatinya campur aduk. Bagaimana harus mengatakannya? Mengatakan dia adalah pacarku di masa depan. Adalah wanita bajingan yang tidak memberinya sedikit kepercayaan pun. Meninggalkannya pergi begitu saja. Xia Ningxuang tidak bisa mengatakannya. Semakin dipikir hatinya semakin pahit. Sekarang aku berdiri tepat di hadapannya. Tapi dia bahkan tidak mungkin mendekat untuk memeluk. Mereka sudah benar-benar orang asing. Dia datang bersama pamanku. Dia kesini untuk urusan bisnis. Asing dengan tempat dan orang. Menyuruhku datang untuk menanyakan arah. Xia Ningxuang mencari-cari alasan. Matanya menatapku erat.
Tidak berpaling sedetik pun, meski bukan wajah yang sepenuhnya sama dengan ingatannya. Tapi versi kecilku membuatnya memiliki keinginan melindungi yang lebih kuat. Terlahir kembali ke masa kecil juga cukup baik, bisa menemaniku tumbuh besar, membuatku bisa memiliki masa kecil yang bahagia. Di bawah lindungan sayapnya, tumbuh sehat dan bahagia, lalu secara alami menjadi suaminya. Kalian mau pergi kemana? Aku bertanya pelan, aku agak penakut. Ini sudah lama diketahui Xia Ningxuang. Mungkin karena lingkungan tumbuh sejak kecil, tidak memiliki orang tua sebagai sandaran. Sifatku selalu agak lemah. Di kehidupan sebelumnya mereka bertemu di universitas. Meski saat itu aku sudah dewasa, tapi masih terlihat rasa takut samar. Xia Ningxuang sebentar tidak bisa menjawab. Tepat saat dia berbicara terbata-bata, pintu diinjak dari luar dan terbuka. Xia Ningxuang berbalik melihat pria yang memegang botol minuman sempoyongan. Pria ini terlalu familiar bagi Xia Ningxuang. Pamanku yang lebih buruk dari binatang. Hong Zheng, siapakah? Hong Zheng bertanya dengan suara kasar. Xia Ningxuang tidak menghiraukannya, tapi tubuhnya refleks melindungi di depanku, seperti orang dewasa kecil melindungiku dengan stabil di belakangnya. Dia ingat aku pernah bilang, setelah pamanku mabuk, suka memukulku. Pria itu melihatku berdiri di belakang Xia Ningxuang, tanpa alasan mulai marah. Dasar anak sialan pembawa sial. Aku hari ini kalah uang pasti karena barang pembawa sial sepertimu. Hong Zheng dengan wajah garang, sambil berkata mendorong Xia Ningxuang, langsung mau memukulku. Xia Ningxuang marah dan panik. Melihat telapak tangan Hong Zheng hampir jatuh di wajahku. Dia tidak sempat berpikir dan melihat sekeliling. Langsung melihat pisau dapur yang mengilap di atas meja. Sekarang tubuhnya hanya berusia 10 tahun. Meskipun sejak kecil dirawat dengan sangat baik oleh orang tuanya. Dan lebih tinggi dari gadis Li Kuiling. Tapi tingginya hanya sekitar 1,50 meter. Dari segi tinggi badan dan kekuatan, jelas tidak sebanding dengan Hong Zheng yang masih muda dan kuat. Tapi dia harus melindungiku, juga harus melindungimu. Berani-beraninya menyentuhnya. Meskipun suara Xia Ningxuang adalah suara anak-anak, nada bicaranya luar biasa tenang dan kejam, membuat Hong Zheng yang paling beringas pun terpana sejenak. Anak kecil berani mengancamku. Hong, dia menunjukkan wajah licik. Aku akan memukulnya. Bagaimana? Baru saja selesai bicara, dia mengangkat tangan dan bersiap menamparku. Tapi tangannya baru sampai di tengah udara. Tangan pria besar itu menghantam ke arahnya. Dia bukan menakut-nakuti, dia benar-benar ingin membunuh Hong, seperti yang dilakukan sejak kehidupan sebelumnya. Kau cari mati. Hong Zheng cepat-cepat menarik tangannya kembali. Meskipun mulutnya masih mengoceh, tapi semangatnya sudah jelas melemah. Pada dasarnya dia adalah pengecut yang takut pada yang kuat. Melihat gadis kecil bermata merah di depannya, rasa dingin merayap dari tulang belakangnya. Masih kecil sudah kejam dan sombong sampai tingkat ini. Hanya dengan melihat matanya, sudah membuat orang bergidik. Kau memang kejam. Hong Zheng melotot ke Xia Ningxuang. Sebagai upaya mempertahankan sedikit harga diri di depan anak 10 tahun, dia mengambil kesempatan, mengambil cangkir keramik di sampingnya dan melemparkannya ke arah kami. Cangkir itu tepat mengenai dahiku. Kemarahan Xia Ningxuang tiba-tiba seperti disiram minyak panas, langsung memuncak. Dia seperti macan kumbang yang marah, melihat Hong Zheng yang akan kabur keluar pintu, mengarahkan pisau dapur di tangannya dengan keras ke arahnya. Sayangnya, saat Hong Zheng berhasil kabur, pintu ditutupnya, pisau dapur yang mengilap itu tertancap keras di dinding. Hong Zheng sudah kabur dengan cepat. Xia Ningxuang juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dia peduli dengan luka saya. Hasilnya ruangan kosong melompong. Saya yang tadi bersembunyi di belakangnya sekarang sudah hilang tak tahu rimbanya. Xia Ningxuang ingin menangis tapi tidak ada air mata. Pertemuan yang sudah dinanti-nantikan dengan susah payah. Hanya sekejap saja. Dia begitu besar. Kemana suaminya yang satu itu pergi? Saya lari menyusur lereng bukit di belakang rumah saat Xia Ningxuang mengambil pisau untuk berkelahi dengan Hong Zheng. Rasa takut saya pada gadis belasan tahun ini sudah jauh melebihi rasa takut pada paman bajingan. Orang berbahaya, bajingan kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Ini adalah reaksi pertama di pikiran saya. Mengayunkan pisau untuk memukul orang adalah yang paling berbahaya di antara orang-orang berbahaya. Di belakang rumah ada hutan yang luas. Saya lari sambil jatuh masuk ke dalam gunung karena takut dan panik. Sepatu bahkan terlepas satu. Tepat saat itu langit tiba-tiba gelap. Awan hitam bergulung-gulung dan hujan deras datang menyapu. Xia Ningxuang sekarang panik, berbalik dan berteriak ke Keji dan Paman Feng yang berjarak puluhan meter. Pergi cari Xian kembali. 3 orang menyusuri jalan setapak di belakang, terus lari ke atas gunung sampai di tengah jalan hujan deras tumpah ruah. Tapi Paman Feng paham membaca cuaca dari awan, sudah menyiapkan payung untuk Nona dari sebelumnya. Xia Ningxuang yang paling depan. Dia seperti ayah tua, diam-diam memayungi dari belakang. Jangan payungi, cepat masuk gunung cari orang. Xia Ningxuang melihat kelambanan 2 orang dewasa itu, semakin panik. Hujan sebesar ini, bagaimana jika saya mengalami celaka di dalam hutan? Untungnya bulan Juni meski basah kuyup, tubuh tidak akan terlalu dingin. Tapi bagaimana jika saya tidak sambil jatuh? Dia berpikir seperti ini. Dia sendiri malah tergelincir, kehilangan keseimbangan, langsung jatuh ke dalam air di samping sungai. Nona Paman Feng dan supir melihat kejadian itu, cepat mengangkat Nona dari air sungai. Nona kaya yang biasanya manja sekarang digambarkan seperti ayam kemasukan air. Sudah sangat sopan dan halus. Jangan pedulikan aku. Cari eksperimen dulu. Meskipun tubuh Xia Ningxuang adalah anak berusia belasan tahun, tapi dia memiliki kecerdasan orang dewasa berusia 27 atau 8 tahun. Urusan mendesak, lebih baik segera cari orang. Benar, hanya 3 orang yang mencari sepanjang hari, bahkan bayangan orang pun tidak terlihat. Hutan ini luas dan lebat. Mereka juga tidak kenal daerah dan orang. Mencari orang seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Saat hari hampir gelap,
Xia Ningxuang matanya berkedip, lalu melihat sebuah gua batu. Di sampingnya terlihat sepotong pakaian biru muda. Dia berlari ke sana dan melihatnya terbaring di bawah gua batu sudah tertidur lelap. Hati Xia Ningxuang di dalam gua terasa lembut. Mengulurkan tangan untuk membersihkan air hujan di wajahku dan meraba dahiku. Aku demam. Non. Cepat pulang. Paman Feng melihat sudah menemukan orangnya. Mendesak agar Xia Ningxuang cepat pulang. Eksperimen Xia Ningxuang memanggil dengan lembut beberapa kali. Aku hanya bingung menjawab 2 kali. Tidak ada respons lain lagi. Biar aku gendong dia pulang. Sopir yang masih muda dan kuat berjalan mendekat. Membungkuk lalu mengangkatku dari tanah. Mereka pergi dengan mobil. Di kota, menemukan rumah sakit terbesar dan demam tinggi perlu infus. Kata dokter. Dokter, cepat berikan obat. Sining meletakkannya di tempat tidur. Di atas tempat tidur, anak kecil yang meringkuk di tempat tidur sakit jantung. Hatinya merasa lega. Tapi juga tidak enak. Dia tidak bisa membayangkan kehidupan sebelumnya. Masa kecil yang tidak pernah dia ikuti. Betapa tak berdayanya dulu. Apakah ada yang tidak beruntung? Di tempat tidurnya tidak ada kehangatan orang tua. Sering diganggu oleh teman sekelas yang menyebalkan. Hari-hari seperti ini, bagaimana aku bisa bertahan? Aku yang sedang tidur lelap sangat patuh, diselimuti selimut kecil, sama sekali tidak rewel. Di tengah-tengah aku bangun dalam keadaan bingung, sekali setengah berkedip, mata kosong menatap 2 kali. Xia Ningxuang yang duduk di samping tempat tidur pasien, lalu cepat menutup mata, membelakanginya, terus tertidur. Bagaimana caranya mengangkat tangan untuk mengatur selimut dan sebagainya agar rapi. Selimut tanpa sadar seperti punya mata, diam-diam menyelimuti pipi merah mungil itu lagi. Di kehidupan ini, aku pasti tidak akan meninggalkan, akan melindungimu dengan baik. Xia Ningxuang menjaga di samping tempat tidur selama beberapa jam. Kecepatan infus sangat lambat. Di tengah jalan dokter mengganti 2 botol obat. Melihat waktu hampir jam 12 malam, Paman Feng berjalan mendekat. Mengingatkan lagi bahwa nona muda seharusnya tidur. Paman Feng, kalian tidak perlu mengurus. Aku pergi tidur ke hotel saja. Malam ini aku akan menjaga di sini. Aku bisa menangani sendiri. Kalau ada urusan akan menghubungi kalian lewat telepon. Perkataan Xia Ningxuang terdengar sangat dewasa. Paman Feng tertegun melihat bocah kecil di depannya. Masih muda, sudah main drama cinta mendalam. Nona, di usiamu ini sedang masa pertumbuhan. Tidur pasti tidak boleh kurang. Kamu ikut Xiaoli ke hotel. Aku yang menjaga di sini juga sama saja. Nona, kamu tenang saja. Aku tidak tenang. Xia Ningxuang memotong ucapan Paman Feng. Aku tidak tenang meninggalkannya sendirian di rumah sakit. Dia memang penakut, apalagi sekarang malam. Aku harus menjaga sendiri di sini. Hatiku baru tenang. Meski Paman Feng sudah lama tahu Xia Ningxuang sejak lahir berbeda. Tidak sama dengan anak seusianya biasa. Pikiran lebih matang banyak. Tapi sekarang matang sampai tingkat ini. Dia tetap takjub tidak habis-habis. Kalau begitu aku temani Nona menjaga dia adalah penerus grup Xia, satu-satunya keturunan keluarga Xia. Kalau sampai terjadi sesuatu di tangannya, nyawa tuanya ini mungkin tidak perlu obat. Sudah dikatakan tidak perlu Paman Feng. Kamu bisa pergi sekarang Xia Ningxuang. Nada suara yang tegas dan berwibawa. Mendengar itu, hati Paman Feng bergetar. Ini bukanlah sikap yang seharusnya dimiliki anak berusia belasan tahun. Baiklah, Nona, saya pergi dulu. Jika ada masalah, ingatlah untuk menghubungi saya. Ya, Xia Ningxuang mengangguk. Setelah Paman Feng pergi, barulah dia semakin membuka diri, menunjukkan kerinduan yang terpendam selama bertahun-tahun. Dia sangat merindukan aku ini. Selama bertahun-tahun di Amerika, tidak ada hari tanpa kerinduan. Setiap kali dia ingin kembali, tapi dia takut kehadirannya akan mengganggu aku, yang hidupnya awalnya tenang dan bahagia. Tapi akhirnya dia tidak tahan. Bahkan sebelum mendapatkan ijazah master, dia sudah kembali dari negara yang jauh. Hanya saja, dia sama sekali tidak menyangka. Yang menunggunya adalah kenyataan yang begitu kejam dan menyakitkan. Xia Ningxuang menyentuh aku. Bibirku yang kering karena demam. Kegembiraan luar biasa karena mendapatkan kembali harta karun. Baru mulai mereda. Perasaan nyata bahwa orang tercinta berada dalam jangkauan. Membuat tangannya berulang kali terus membelai wajahku. Xia Ningxuang bangun samar-samar keesokan harinya. Di luar jendela belum terang. Langit di kejauhan hanya memancarkan sedikit cahaya redup. Semalam dia tidur bersandar di samping tempat tidur pasien. Dari kehidupan sebelumnya hingga sekarang, dia, Tuan Muda Xia, tidak pernah merasakan kesusahan dan penyesuaian seperti ini. Tapi karena yang menemani adalah aku, dia tidak hanya tidak merasa tersiksa, bahkan muncul semangat tanpa batas. Dia menyesuaikan kondisinya. Melihat aku yang masih tertidur lelap di tempat tidur, langsung mengulurkan tangan untuk meraba dahiku. Demamnya sudah turun. Xia Ningxuang melihat aku tidak akan bangun dalam waktu dekat, lalu bangun dan pergi keluar untuk membersihkan diri secara sederhana. Ketika dia kembali, aku sudah bangun dan duduk di tempat tidur. Tangan sedang menggosok-gosok mata, wajahnya tampak santai. Kamu sudah bangun? Xia Ningxuang sangat gembira bukan main, cepat-cepat berjalan mendekat. Mengulurkan tangan hendak menyentuh tanganku yang terletak di luar selimut. Apakah masih ada yang tidak nyaman? Aku dikejutkan oleh gadis yang tiba-tiba muncul di depanku. Sia-siai. Setelah dilihat lebih teliti, bukankah ini preman kecil yang kemarin membawa pisau mengejar orang untuk ditebas? Jangan sentuh aku. Aku ketakutan hingga seluruh tubuhku terus-menerus mundur. Sebenarnya aku memang penakut. Sekarang kedua mataku yang bulat melirik ke sekeliling, lagi-lagi menemukan tempat yang sama sekali asing. Sekarang jadi semakin takut. Aku tidak marah.
Xia Ningxuang cepat-cepat menarik kembali tanganku. Sekarang dia di depanku adalah orang asing sepenuhnya. Sikapnya kemarin seperti itu pasti membuat orang sangat ketakutan. Untuk saat ini hanya bisa menyelamatkan negara dengan cara berliku. Apakah kamu lapar? Xia Ningxuang baru saja menanyakan kalimat ini. Paman Feng sudah membawa sarapan masuk dari luar pintu. Aku bawakan sarapan untuk kalian. Xia Ningxuang menoleh dan untunglah bapak tua ini di kabupaten kecil yang banyak ini masih bisa menemukan restoran barat. Pergi membeli beberapa sudut mata dan bakpao kristal. Jangan lupa bawa sebotol susu hangat. Xia Ningxuang ingat aku tidak suka makanan barat, terutama sarapan. Aku suka makan bakpao yang hangat, minum susu yang hangat. Baik, aku segera pergi. Paman Feng mengangguk sambil melirik. Duduk di tempat tidur membalik. Aku meski kurus, tapi memang tampak anggun. Dia hanya penasaran, kapan sebenarnya aku bersinggungan dengan nona muda keluarganya. Melihat sikap nona muda itu, kepadaku seolah teman terbaik di dunia. Matanya seolah tak ingin lepas dari orang itu. Ternyata mirip ayahnya. Dari kecil sudah penuh kasih sayang. Untungnya Paman Feng membawakan semangkuk bubur millet. Aroma manis langsung tercium saat membuka bubur jamur perak. Ini cocok untukku yang baru saja sembuh dari demam. Baiklah, aku akan menyuapimu. Xia Ningxuang mendekatiku secara strategis langkah demi langkah. Mengambil sesendok kecil bubur, meniupnya, lalu menyodokkannya ke mulutku. Ekspresinya sekarang mungkin terlalu lembut. Sangat lembut hingga membuat orang merasa dia seperti penipu besar yang menggoda anak kecil. Tidak, sekarang seharusnya disebut penipu kecil. Aku tidak mau makan, meskipun masih kecil. Tapi aku tahu betapa berbahayanya dunia ini. Bagaimana jika ada racun di sini? Aku dibawa dengan karung goni dan dijual. Orang di depan mataku ini jelas tidak terlihat seperti orang baik. Dan cara dia berbicara dengan kakek tua sebelumnya juga sangat tidak sopan. Pasti bukan anak yang baik. Kamu sakit? Perlu asupan nutrisi? Patuh? Tidak makan? Aku punya prinsip. Teguh tidak makan makanan yang tidak jelas asalnya. Kamu harus patuh. Makan sesuap saja. Bagaimana? Yan Ningxuang sangat keras kepala. Anak kecil lebih sulit dirayu daripada orang dewasa. Dulu saat aku sakit dan tidak mau makan, dia hanya perlu menciumku. Aku akan tersenyum dan dengan patut makan. Kenapa aku di depan mataku ini begitu keras kepala? Aku menatap Xia Ningxuang. Su Jiu akhirnya mengangguk juga. Aku benar-benar lapar. Kemarin siang dan malam tidak makan. Perutku sudah kosong. Sekarang bubur manis di depan mata memancarkan aroma yang kuat. Apakah aku memang masih anak kecil? Mana tahan dengan godaan makanan enak? Aku penakut melihat bubur manis yang disuapkan Xia Ningxuang ke mulutku. Membuka mulut dan langsung memakannya. Saat bubur itu masuk ke mulut, sorot mataku sedikit lebih cerah. Aku belum pernah minum bubur yang sana ini. Dulu di rumah pernah memasak bubur putih, tapi yang kumakan sekarang sungguh berbeda jauh. Bubur ini lembut, licin, dan manis. Aku akhirnya disuapi oleh Xia Ningxuang. Dengan cepat menghabiskan semangkuk bubur hingga habis. Bubur sudah habis, roti kukus dan susu yang dibeli Paman Feng juga sudah datang. Aku agak malu, tapi di bawah tatapan Xia Ningxuang, aku tetap menghabiskan roti kukus dan susu itu sampai habis. Xia Ningxuang memandangku, senang melihatku makan dengan lahap. Aku memang bukan tipe anak yang nafsu makannya kecil. Anak yang bisa makan dan tidur, tumbuh hingga hampir 10 tahun. Ternyata jauh lebih kecil dari anak seusianya. Terlihat bahwa biasanya aku sama sekali tidak pernah kenyang. Baru saja Nyonya menelepon. Dia menyuruhku segera membawa Anda pulang. Lagi pula di sini asing dan tidak dikenal. Tuan dan Nyonya tidak tenang. Xia Ningxuang baru teringat orang tuanya. Setelah terlahir kembali, seluruh perhatiannya tertuju padaku. Memang belum sempat menghubungi orang tua. Aku untuk sementara tidak pulang. Kebetulan aku juga berencana menelepon mereka. Aku ada urusan yang ingin dibicarakan dengan mereka. Xia Ningxuang pasti tidak akan pergi kemana-mana. Dia akan menjaga di rumah. Hanya saja aku yang sekarang terlalu berhati-hati terhadapnya. Dia hanya bisa mengambil strategi berputar, melangkah dengan hati-hati. Pergi ke kota sewa rumah. Xia Ningxuang secara singkat menyuruh menyewa rumah untuk apa? Kita sebentar lagi akan pulang jadi tidak perlu lagi. Feng Shuang benar-benar bingung. Lakukan seperti yang kukatakan Xia Ningxuang. Aura kakaknya muncul lagi. Paman Feng kali ini tidak bicara lagi. Segera mengatur sesuai perintah Xia Ningxuang. Nona ini kadang karismanya lebih kuat dari ayahnya yang berstrategi di dunia bisnis. Xia Ningxuang memandangku setelah selesai makan, memanggil dokter untuk memeriksaku lagi. Pemeriksaan tubuh menunjukkan demam sudah turun. Sekarang bisa keluar dari rumah sakit. Xia Ningxuang baru makan, baru benar-benar lega. Segera melihat sandwich di atas meja. 2-3 suap sudah habis. Kita bisa keluar dari rumah sakit. Xia Ningxuang membersihkan tangan. Saat hendak membantu memakaikan sepatuku baru sadar di lantai. Hanya ada satu sepatu. Sepertinya musim panas aku benar-benar ketakutan olehnya. Sepatu saya sampai lepas satu. Biar saya bantu kamu keluar. Ya, Xia Ningxuang membuka mulut berunding denganku. Nanti keluar saya belikan sepatu untukmu. Gimana? Aku menggeleng perlahan, menggeleng kepala. Kalau tidak beli ya sudah, aku antar kamu pulang saja. Xia Ningxuang seolah seperti si pembual besar itu, secara otomatis mengabaikan rasa jijikku yang samar-samar padanya. Tetap saja dengan keras kepala membantu Xia Shuang berdiri, lalu berjalan keluar dari rumah sakit. Sepatu akhirnya tetap dibeli. Di cuaca panas terik ini, aspal di tanah membara, tanpa sepatu juga tidak tahan. Aku mau pulang. Melihat Xia Ningxuang sama sekali tidak bermaksud mengantarku pulang. Aku sendiri dengan suara kecil mengajukan untuk pulang. Xia Ningxuang tentu saja tidak tenang, membiarkanku pulang. Meski mau pulang, harus selesaikan masalah jarum merah dulu. Tapi dia tidak langsung menolak, melainkan mengganti dengan cara menunda waktu. Aku dengar di desa kecamatan kalian ada yang memelihara ayam kampung. Bisa kamu antar kami ke sana? Bisa. Aku juga tidak merasa aneh. Lagi pula sering orang dari kota selatan datang ke sini beli ayam kampung. Katanya ayam yang dipelihara di gunung
gunung lebih bergizi. Pokoknya aku juga jarang makan. Tidak tahu benar atau tidak. Dia menoleh melihat Paman Feng bertanya, hal yang diserahkan padamu sudah diingat? Paman Feng mengangguk, menunjukkan akan segera melaksanakan. Xia Ningxuang, sudut bibirnya agak bergerak, baru kemudian dengan girang berjongkok di belakangku. Pergi ke rumah peternak ayam besar. Aku benar-benar mengantar Xia Ningxuang ke sebuah rumah yang memelihara ayam kampung. Xia Ningxuang tidak ada cara untuk menutupi kebohongannya sendiri. Terpaksa membeli seekor induk ayam tua. Masalah utamanya adalah induk ayam tua ini gagah perkasa. Saat Xia Ningxuang baru menerimanya dari pemilik, dia dengan ganas mengibaskan sayap. Bulu ayam yang rontok mengenai Xia Ningxuang sekujur tubuh. Yang lebih menyebalkan adalah induk ayam tua yang tidak tahu diri itu. Translate_text. Angkat kepala yang angkuh itu. Patuk dia dengan keras. Xia Ningxuang kesakitan. Ada orang di sampingku. Dia pasti akan memelintir leher induk ayam tua itu sampai putus. Induk ayam juga dibeli. Aku harus pulang. Kamu ikut aku. Xia Ningxuang menyerahkan induk ayam di tangannya kepada sopir yang mengikuti, kemudian membawaku ke sebuah supermarket kecil di samping. Dia memilih camilan yang terlihat paling bagus dan mahal di dalamnya. Membeli banyak, lalu menyerahkannya padaku. Aku tidak mau, meskipun aku sangat menginginkannya. Tapi aku juga tahu tidak boleh sembarangan menerima barang orang lain, apalagi orang asing yang baru dikenal sehari. Anggap saja sebagai upahmu membawaku jalan. Ini yang pantas kamu dapatkan adalah hasil jerih payahmu. Aku melihat tas besar itu, camilan merah dan hijau. Sampai dewasa aku tidak pernah makan ini. Aku hidup bersama paman. Hidupku saja sudah cukup baik. Biasanya sering melihat teman-teman sekelas makan, tentu saja ngiler. Sekarang terganggu oleh Xia Ningxuang. Akhirnya mengulurkan tangan kecilku, memeluk erat tas camilan itu di dada. Aku akan menyuruh sopirku mengantarmu pulang. Besok aku akan mencarimu lagi, Xia Ningxuang. Masih ada urusan yang harus diselesaikan. Saat ini Paman Feng sudah meneleponnya 2 kali. Besok kamu masih akan datang mencariku? Aku penasaran. Aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa besok aku akan membawakan tiramisu rasa mangga untukmu, rasa favoritmu? Kamu tunggu di rumah, besok aku akan pergi ke sekolah. Aku teringat besok sudah hari Senin. Harus sekolah? Di sekolah mana kamu? Aku akan menunggumu di gerbang sekolah-sekolah dasar Yunde. Di sini hanya ada satu sekolah dasar itu. Aku kelas 4. Sambil berkata aku berpikir, apa itu tiramisu rasa mangga? Aku sama sekali belum pernah makan orang di depanku ini. Semakin dipikir semakin aneh. Aku akan menunggumu di gerbang sekolah besok pagi. Xia Ningxuang berpesan beberapa kata lagi pada supirnya, menunjuk ke ayam betina tua di dalam mobil dan berkata, pulanglah, rebus menjadi sup dan suruh dia meminumnya. Nona Xia Ningxuang mengangguk, memandang mobil itu hingga menjauh, baru mengeluarkan ponsel dan menelepon Paman Feng. Xia Ningxuang tiba di sebuah gudang yang terbengkalai. Raut wajahnya biasa-biasa saja, berjalan beberapa langkah ke dalam, lalu melihat 5-6 orang berdiri di sana. Yang paling di ujung adalah Paman Feng. Di tanah juga berlutut seseorang. Itu adalah pamanku Hong Zheng. Xia Ningxuang memiliki aura yang kuat. Dia pertama-tama membersihkan satu persatu bulu ayam yang sebelumnya menempel di tubuhnya. Lalu dengan gaya kakak besar yang sangat berwibawa berjalan mendekat. Duduk di kursi yang telah disiapkan di depan Feng Sheng. Hong Zheng, ternyata kamu lagi. Seketika mengenali gadis kecil yang cantik itu. Tampaknya kamu memang sangat berkesan padaku. Xia Ningxuang mendengus dingin. Kalau ada orang mengejarmu dengan pisau untuk membacokmu, kamu juga akan berkesan. Harus diakui, dari sudut pandang tertentu, Hong Zheng masih punya sedikit rasa humor. Memegang pisau membacokmu masih ringan. Tahu tidak untuk apa kamu ditangkap dan dibawa ke sini hari ini? Sorot mata Xia Ningxuang terlihat jelas semakin kejam, yaitu untuk memotong kedua tanganmu yang kelebihan itu. Kecepatan bicara dan ekspresi Xia Ningxuang sama sekali tidak seperti bercanda. Kali ini Hong Zheng benar-benar takut. Tubuhnya tanpa sadar gemetar. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apakah kamu suka pada anak laki-laki kecil di rumahku? Kalau kamu benar-benar suka, aku akan memberikannya padamu. Hong Zheng, untuk menyelamatkan nyawanya sendiri, langsung menjual keponakannya. Sebenarnya Hong Ningxuang belum terlalu marah. Begitu mendengar Hong Zheng menganggapku seperti barang, amarahnya langsung meluap. Dia menendang dada Hong Zheng dengan keras. Dia telah berlatih bela diri dan anti pembajakan selama bertahun-tahun. Kekuatannya tentu tidak sebanding dengan tendangan di ruang ganti itu, tapi tetap membuat Hong Zheng kesakitan. Memberikannya padaku? Kau pantas mendapatkan. Xia Ningxuang dengan lembut melambaikan tangannya, memerintahkan beberapa pria besar yang berdiri di samping untuk mulai bertindak. Bunuh dia untukku, tapi jangan benar-benar memukulnya sampai mati. Pukullah dia sampai. Ketika melihat eksperimen, dia hanya berani berjalan memutar. Jika benar-benar tidak mau berjalan memutar, maka lebih baik copot kakinya. Sederhana dan mudah. Xia Ningxuang dengan ringan melemparkan kalimat-kalimat ini, berbalik dan berjalan keluar dari gudang. Setelah kembali ke hotel, Xia Ningxuang menelepon ayahnya. Aku dan ibumu akan pulang sore ini. Paman Feng bilang, kau pergi ke desa mencari seorang pemuda. Sebenarnya ada masalah apa? Xia Honghua membuka pembicaraan adalah calon menantumu. Aku sengaja datang mencarinya. Aku menelepon kalian juga karena hal ini. Ayah di seberang tidak tahan. Langsung tertawa terbahak-bahak. Anak setengah baya ini mengerti apa? Usia muda sudah ingin suami mengejar sampai ke gunung. Cepat pulang, agar aku dan ibumu tidak khawatir. Besok adalah hari anak sedunia. Ibumu membelikanmu boneka Barbie edisi terbatas nasional. Ini tidak biasa, penuh teknologi tinggi. Kau tidak ingin cepat pulang
pulang melihat. Xia Honghua menuruti kesukaannya. Hanya ingin cepat menipu anak perempuannya pulang. Aku sementara tidak pulang. Tolong uruskan prosedur pindah sekolah untukku. Xia Lingshuang sendiri sudah memutuskan. Sekarang menyuruhku kembali ke Nancheng bersamanya. Sungguh mustahil, aku tidak punya siapa-siapa. Tapi bukan berarti aku akan sembarangan pergi dengan orang lain. Sekarang berencana mengambil strategi bertahap mendalam. Pertama dekat denganku. Saat waktunya tepat, dia akan membawaku kembali ke Nancheng untuk dirawat. Kau bilang apa? Xia Honghua berteriak keras. Jelas sangat terkejut. Kau berencana pindah kemana? Sekolah dasar Yunde adalah satu-satunya sekolah dasar di kecamatan Tongcheng. Tolong cepat bantu aku jalankan prosedurnya. Mengejar suami masuk kota tidak bisa ditunda. Wajah Xia Honghua menjadi hijau. Kapan gadis ini jadi begitu suka berulah? Sekolah bangsawan di kota besar yang bagus tidak dia ikuti. Malah mau pergi ke pelosok untuk merasakan kehidupan. Dengan tubuhnya yang lemah dan manja itu, tidak akan tahan. Sehari saja pasti pulang. Aku tidak setuju. Xia Honghua langsung menolak. Niatku sudah bulat. Kamu lakukan saja seperti yang kukatakan. Anggap saja putrimu memohon padamu. Memohon padaku pun tidak ada gunanya. Usiamu masih kecil, masih merayakan hari anak. Bilang suami tidak malu. Besok aku dan ibu akan menjemputmu. Jangan berulah. Aku serius. Usia muda kenapa? Dulu kamu juga memakai celana terbuka. Sudah mulai mengejar ibuku. Ini juga kamu sendiri yang bilang padaku. Aku dan ibumu itu teman masa kecil. Bisa dibandingkan? Kenapa tidak bisa? Kalau kamu sekarang setuju, aku tinggal di sini. Aku dan Xia nanti juga jadi teman masa kecil. Xia Honghua dibantah. Seketika tak bisa berkata. Dia sudah lama tahu putrinya ini punya pemikirannya sendiri. Mandiri dan cerdas. Tapi sekarang malah pindah sekolah demi seorang anak laki-laki. Dia benar-benar tidak menyangka. Hanya saja sifat keras putrinya ini. Dia terlalu paham. Semakin ditentang, semakin ngotot pasangan suami istri. Setelah berdiskusi akhirnya setuju. Keesokan harinya, Xia Lingshuang sesuai janji pergi ke gerbang SD Yunde menunggu lebih dari setengah jam baru melihatku dari jauh tergesa-gesa berjalan ke sekolah. Adegan ini tiba-tiba tumpang tindih di benak Xia Lingshuang dengan kehidupan sebelumnya juga seperti ini. Dia setiap hari bangun pagi menunggu di gerbang sekolah menungguku datang makan. Sarapan yang dia bawa Xian di sini. Xia Lingshuang melambaikan tangan padaku. Aku terkejut sebentar, cepat berlari ke arahnya. Makan sarapan dulu. Xia Lingshuang sambil bicara, sambil membuka tiramisu dan memberikannya padaku. Aku ragu sebentar. _text. Akhirnya tidak tahan melawan perut yang kelaparan karena kanker. Perlahan-lahan mulai makan. Xia Lingshuang hanya memandangi yang sedang makan. Aku merasa sangat puas. Proses pindah sekolah cepat selesai. Untuk memudahkan putri tercinta bersekolah di Tongcheng Siang, Xia Honghua membeli rumah terbaik di sini. Dan sekaligus mengeluarkan dana besar untuk membangun villa dalam waktu singkat untuk putrinya. Juga mempekerjakan banyak pelayan dan pengawal yang handal. Setelah serangkaian proses, Xia Lingshuang masih hidup nyaman seperti nona kaya. Hanya saja pindah tempat saja. Xia Lingshuang berhasil masuk kelas 1. Kelas 4 sekolah Yundeler. Tidak hanya menjadi teman sekelas denganku, tapi juga menjadi teman sebangku. Aku selesai mencatat pelajaran dari papan tulis guru. Begitu menoleh langsung melihat orang di samping tersenyum lebar padaku. Keadaan ini sudah berlangsung berhari-hari. Setiap hari tersenyum padaku tanpa henti. Aku selalu merasa agak aneh. Apa kamu tidak mendengarkan pelajaran? Kamu datang ke sini. Beberapa hari ini tidak pernah melihat. Kamu mendengarkan pelajaran. Tidak melihatmu mencatat. Bukumu pun tidak dikeluarkan. Xia Lingshuang di hatiku adalah benar-benar pecundang yang tidak suka belajar. Tapi pecundang ini, ya, sangat baik padaku. Setiap hari membawakanku sarapan, juga membelikanku banyak camilan sekali dua kali. Masih baik. Aku jadi agak malu. Aku pintar, tidak perlu mendengarkan pelajaran, juga bisa dapat nilai sempurna. Xia Lingshuang mulai membangun citra orang pintar di depanku. Aku mencibir terus mendengarkan guru matematika mengajar percobaan. Hari ini setelah pulang sekolah, aku ajak kamu ke kolam lotus memetik biji teratai. Mau tidak? Aku gelengkan kepala. Aku pulang harus mengerjakan PR, juga harus masak makan malam. Kalau paman pulang, tahu aku belum masak, akan marah lagi. Xia Lingshuang agak kecewa. Aku selalu murung. Sebenarnya di usiaku ini seharusnya aku ceria dan lincah. Jadi dia ingin lebih sering mengajakku keluar bermain, agar aku juga merasakan kebahagiaan yang seharusnya dimiliki anak seusia ini. Aku harus pulang untuk memasak untuk pamanku. Aku menjawab dengan jujur. Tapi belakangan ini dia tidak pulang ke rumah. Entah hari ini akan kembali atau tidak. Dia tidak akan kembali. Xia Lingshuang berbisik pelan, tenang saja. Kedepannya dia tidak akan punya kesempatan lagi untuk menyakitimu. Aku terkejut, tidak mengerti maksudnya. Makna dibalik kata-kata Xia Lingshuang. Xia Lingshuang sekarang seolah-olah adalah putri kaya yang menganggur. Dia setiap hari juga tidak belajar. PR juga tidak dikerjakan. Di kelas juga tidak mendengarkan. Sehari-hari hanya berkeliaran di sekitarku. Sesekali menyodorkan buah kepadaku. Sesekali mengeluarkan sebatang coklat. Yang paling aneh adalah pada suatu siang yang panas, dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah semangka bulat besar dari tasnya. Mengapa kamu begitu baik padaku? Aku menyipitkan mata sambil makan semangka bertanya. Aku suka padamu. Xia Lingshuang langsung menjawab tanpa basa-basi. Apa karena aku tampan? Xia Lingshuang tak tahan tertawa. Anak ini sejak kecil sudah tahu dirinya tampan. Ternyata juga sadar dirinya tampan. Dia langsung tak tahan menjambak pipiku. Aku tentu tahu. Karena banyak sekali gadis yang menyukaiku. Kamu salah satunya. Aku dengan serius menjawab kata-kata yang keluar. Ternyata membuat hati Xia Lingshuang berdebar. Dia hari itu berusaha keras. Tidak sengaja Xia Lingshuang di dalam hati kalah telak. Benar saja setelah pelajaran keempat selesai. Waktu makan siang, seorang gadis kecil gemuk mendekat. Tangan memegang seuntai tanghulu. Ini untukmu dimakan. Kamu sore nanti setelah pulang sekolah ke rumahku mengerjakan PR ya. Apa ini?
Gadis kecil ini berani di hadapannya merebut calon suaminya sendiri, ini keterlaluan tak bisa ditolerir. Dia? Si nona besar? Belum pernah merasakan penghinaan seperti ini anak kecil. Kamu dari mana? Silakan kembali ke sana. Jangan halangi jalan kami bereksperimen. Tidak makan tanghulu. Bahkan kalau mau makan, aku sendiri yang akan membelikannya untuknya. Tidak perlu kamu datang ke sini. Berbuat baik pada Xia Ningxuang. Walaupun kata-katanya begitu, di dalam hati juga merasa lucu. Dia tidak akan pernah menyangka dalam mimpinya suatu hari dia akan cemburu dengan seorang gadis kecil berusia belasan tahun. Ini benar-benar tidak masuk akal. Ibunya memberi ketidakmasukakalan, membuka pintu ketidakmasukakalan sampai ke rumah. Gadis kecil mendengar kata-kata Xia Ningxuang, segera melayangkan pandangan jernih dan bodoh ke arahnya. Ini urusanku memberi makan Guxian. Mengapa kamu yang ikut campur? Gadis kecil tidak terima. Urusannya selalu saja aku yang mengatur. Mengerti tidak? Cepat minggir. Untungnya aku juga tidak ingin makan tanghulu. Dibanding tanghulu, aku lebih suka makan coklat yang dibelikan Xia Ningxuang untukku. Melihat teman sekelas perempuan yang pendek gemuk di depan, Langus menarik tanganku keluar kelas. Paman Feng sudah datang menjemput mereka pulang untuk makan. Kembali ke rumah, dua anak kecil mencuci tangan bersih lalu duduk makan siang Xia Ningxuang. Pikirkan ke sana kemari. Tetap merasa harus mencegah sejak dini. Tidak boleh memberi kesempatan sedikit pun pada orang di samping. Jadi program melatih suami sekarang harus segera dimulai. Setelah datang ke sini, jangan makan apapun yang diberikan orang lain. Mengerti? Xia Ningxuang dengan sabar mengajar seperti mengajari anak kecil. Aku tidak peduli makanan enak apa yang diberikan orang lain padamu. Kalau mau makan bilang saja padaku. Aku yang akan membelikannya untukmu. Mana bisa memberi kesempatan pada orang lain? Gadis kecil mendekati dan mengambil hati calon suaminya. Mengapa? Aku bertanya bodoh. Orang lain memberimu makanan enak pasti ada maksudnya. Mereka punya maksud terhadap laboratorium. Akan menipu eksperimen. Hanya aku yang tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan baik padamu. Akulah orang terbaik di dunia ini untuk eksperimen. Xia Ningxuang, mulai sekarang hadapi aku. Seberapa hebat sebenarnya gadis ini? Hanya wanita di hadapan ini yang suatu hari nanti layak untuk dipercayakan seumur hidup. Aku ingat, meskipun aku agak bodoh, tapi akhirnya mengganggu itu mudah kan? Xia Ningxuang yang baik sangat puas. Setelah makan aku akan ajakmu beli tanghulu. Lihat. Apa yang kau mau bisa kubelikan. Jadi tidak perlu orang lain membelikan untukmu. Xia Ningxuang sekarang baru tahu. Dulu paman dan bibi itu memujinya sejak kecil sudah pintar. Bukan tanpa alasan. Dengan kepintarannya ini, suami kecil ini bukanlah hal yang sulit untuk cinta. Setelah berdua makan, Xia Ningxuang sesuai janji membelikanku tanghulu. Lalu pergi ke minimarket sebelah membelikanku es loli. Ini adalah camilan yang dijual di desa, tidak terlalu enak. Juga yang paling biasa. Tapi aku memakannya dengan senang hati. Eksperimen kamu tahu tidak? Di tempatku ada es krim namanya Haagen-Dazs. Jauh lebih enak dari yang Rp1.000 ini. Kamu mau makan tidak? Mau makan? Aku tidak banyak akal. Apa yang ada di hati ya dijawab begitu. Kalau mau makan, maka kamu harus ikut aku kembali ke Nancang. Xia Ningxuang langkah demi langkah membimbing dengan sabar. Dia berencana menggunakan cara bujukan makanan untuk membujukku pergi ke Nancang. Di kehidupan sebelumnya, dia sudah tahu aku adalah pecinta makanan sejati. Aku sangat suka makan. Selain belajar tidak ada hobi lain. Saat itu Xia Ningxuang sering menyuruh orang membeli berbagai makanan lezat. Seperti kali ini, awalnya aku sangat waspada padanya. Tapi karena rentetan makanan enak selama ini, akhirnya aku mengendurkan kewaspadaan dan tidak lagi menjaga jarak dengannya. Jadi Xia Ningxuang sangat paham. Jangan sampai orang lain menggunakan makanan untuk menipu suami kecil pergi. Ucapanku yang polos mudah menimbulkan rasa kagum orang lain. Tapi kota selatan jauh dari sini. Dan aku juga tidak kenal siapa-siapa di sana. Xia Ningxuang berkata, ada aku di sini. Bagaimana bisa tidak kenal siapa-siapa? Tapi memang hanya kamu satu-satunya yang ku kenal. Kalau kamu tidak baik padaku, orang lain menggangguku. Bagaimana aku bisa? Kamu tidak baik, seumur hidup ini aku akan baik padamu. Kedepannya aku pasti tidak akan biarkan siapapun mengganggu. Aku, Ningxuang tidak punya muka untuk berjanji. Aku tidak pergi. Aku tidak ingin meninggalkan tempat ini. Setelah mengatakan ini aku diam-diam makan es krim. Tidak bicara lagi. Xia Ningxuang melihat dan menangkap ketidaksenangan di wajahku. Sepertinya tersentuh hal yang menyedihkan. Kalau begitu jangan pulang dulu. Di kota selatan tidak boleh makan makanan dari orang lain. Hanya boleh makan shuang-shuang. Kakak memberinya? Ningxuang tidak punya muka dan kulit. Langsung menyebut diri sebagai kakak secara sadar. Dia tidak bisa mendengar. Aku memanggilnya langsung. Kakak? Di kehidupan ini, dia harus membuatku memanggilnya lebih awal. Kakak? Aku juga bukan sembarang makan makanan dari siapapun. Dulu mereka memberiku. Aku juga tidak mau. Aku bergumam. Kenapa yang mereka beri kamu tidak mau? Yang aku beri, kamu mau. Xia Ningxuang merasa sedikit bangga. Karena kamu cantik. Aku berkata sambil tersenyum. Xia Ningxuang sejenak terdiam lalu tertawa terpaksa. Rupanya suami kecilnya sejak kecil sudah tajam matanya. Pandai mengenali orang. Xia Ningxuang baru saja merencanakan dengan baik. Keesokan harinya begitu kelas usai, aku sudah mulai berbisik-bisik dengan gadis kecil di barisan depan. Xia Ningxuang mendekatkan kepalanya. Melihat dua orang itu sedang asyik mengobrol, aku sesekali tersenyum. Aku yang seharusnya tidak senang, berjalan mendekat dan memisahkan mereka berdua dengan paksa. Apa yang kamu lakukan? Gadis kecil itu malah marah padanya. Ekspresinya hampir saja melompat memukul lututnya. Kamu datang ke sini? Xia Ningxuang menarikku ke belakangnya, berdiri, bersiap-siap memberi pelajaran pada gadis kecil itu. Tapi melihat gadis kecil yang pendek dan kurus di depannya, hatinya merasa tidak enak. Selalu merasa seperti kakak perempuan jahat yang membuli anak kecil. Bagaimanapun dia punya kecerdasan usia 20-an tahun. Setiap hari berdebat dengan sekelompok anak kecil. Bukankah terlalu aneh? Duduk kembali. Xia Ningxuang menunjuk meja dan
dan memberi perintah dingin. Gadis kecil itu mendengarnya. Tubuhnya gemetar ketakutan. Matanya penuh ketakutan. Benar-benar menurut dengan patuh. Duduk kembali. Xia Lingshuang menarikku kembali ke kursinya duduk. Lalu mulai dengan sekuat tenaga memulai pencucian otak. Apa yang kamu bicarakan dengannya sampai senang sekali? Xia Lingshuang seolah-olah adalah si celana panjang longgar itu. Aku hanya bertanya padanya soal matematika. Apakah aku sudah mati? Soal matematika tidak tahu, tanya padaku. Xia Lingshuang tidak senang. Dia setiap hari duduk di sampingku suami kecil. Malah melewatinya untuk bertanya pada teman perempuan lain. Apa logikanya? Bukankah ini menusuk hatinya di depan wajahnya? Aku dalam hati masih membawa sedikit penghinaan dan jijik. Kamu setiap hari tidak mendengarkan pelajaran. Bahkan soal aritmatika paling sederhana pun tidak bisa menulis. Aku bertanya padamu apa gunanya? Aku berkata dengan wajar. Dilihat dari ekspresinya. Aku mengatakan kata-kata jujur dari hati. Xia Lingshuang langsung tertawa terhibur. Dia lulusan berprestasi keturunan Tionghoa dari Universitas Yale Amerika. Sekarang diremehkan oleh anak kelas 4 SD. Tidak bisa mengerjakan soal aritmatika. Hidupnya benar-benar legenda. Xia Lingshuang saat ini baru mulai agak menyesal. Dari awal seharusnya dia tidak menunjukkan diri sebagai siswa berprestasi. Di masa sekolah semuanya suka yang nilainya bagus. Aku pasti juga suka yang hebat. Saat siswa sedang sibuk, harus cepat-cepat membangun citra siswa berprestasi di sini padaku. Siapa bilang aku tidak bisa? Xia Lingshuang mengangkat sudut bibirnya. Tidak, aku tidak bisa. Aku juga tidak terlalu berharap. Tapi tetap saja memberikan buku latihan matematik kepada Xia Lingshuang untuk dilihat. Ini adalah soal pengembangan. Soal yang mengembangkan logika berpikir siswa memang agak sulit. Tapi meski begitu, bagaimana mungkin bisa mengalahkan murid berprestasi kita? Xia Lingshuang dengan sabar menjelaskan proses penyelesaian soalnya kepadaku. Sambil menganalisis dua metode tambahan. Aku mengangguk terus. Akhirnya wajah kecil itu dipenuhi kekaguman pada Xia Lingshuang. Karena sorot mata penuh kekaguman ini, Xia Lingshuang sampai semalaman tidak bisa tidur karena gembira. Tapi sebelum sempat sadar dari kegembiraannya, baru masuk gerbang sekolah sudah bertemu suami kecilnya. Lagi jalan bareng gadis kecil itu. Xia Lingshuang mana bisa terima? Gadis kecil ini benar-benar mencoba-coba di ambang bahaya. Bercanda dan tertawa dengan suami kecilnya. Bukankah ini sama seperti menari di area terlarangnya? Tapi meski marah, dia tetap orang yang berpikiran besar. Agar tidak merusak kesan baiknya di mataku, dia memutuskan untuk bertindak dari sisi gadis kecil itu. Siang hari itu, sambil aku tidak memperhatikan, dia menghentikan gadis kecil itu di tengah jalan. Hei kecil, kemarilah. Xia Lingshuang mengerjukkan jari pada gadis kecil itu, seperti preman jahat yang tidak masuk akal. Gadis kecil itu melihat Xia Lingshuang yang lebih tinggi, seluruh kepala lebih tinggi darinya. Kedua kakinya mulai gemetar. Takut apa? Apa aku akan mengganggumu? Aku tidak memukul anak kecil. Xia Lingshuang yang berusia 10 tahun, cukup bijaksana dalam bersikap, paling menekankan prinsip. Mau apa? Gadis kecil itu bertanya dengan takut. Kemari, ini untukmu. Xia Lingshuang mengeluarkan boneka Barbie untuk gadis kecil itu. Boneka ini bahkan dibelikan oleh pamannya di kota. Sekarang melihat mata gadis kecil itu berbinar-binar. Xia Lingshuang tahu barang ini sudah berhasil. Benar-benar untukku? Gadis kecil itu tidak percaya. Untukmu. Tapi aku punya syarat. Lingshuang, bos besar yang dulu berkuasa di dunia bisnis, menggunakan pengalaman menang mutlak di meja negosiasi dari kehidupan sebelumnya. Sekarang bersiap untuk bernegosiasi dengan seorang anak kecil. Syarat apa? Gadis kecil itu memeluk bonekanya erat-erat. Boneka ini bagus, dia sangat menyukainya. Kelak tidak boleh dekat dengan Gu Xian. Wan tahu bahwa Xia Shuang marah-marah terus di rumah. Eksperimen-eksperimen harus semakin rajin belajar untuk menjadi anak baik. Kelak harus masuk ke sekolah terbaik di dalam negeri. Kelak tidak sembarangan berteman. Kelak kalian jangan bicara lagi. Kamu harus berjanji boneka ini adalah milikmu. Kelak semakin merasa aneh. Dia selalu merasa dirinya seperti ibu mertua jahat di film yang memisahkan pasangan utama dengan uang. Sudahlah, tidak peduli lagi. Siapa yang suruh dia melihat Xian bercanda dan tertawa dengan gadis lain? Hatinya jadi tidak enak. Dia tidak enak. Maka orang yang membuatnya tidak enak harus diselesaikan. Baik, aku setuju. Anak kecil itu mengangguk keras. Membuat keputusan juga sangat tegas. Tidak ragu sedetik pun, langsung memeluk bonekanya dan lari. Kecepatan lari penuh semangatnya membuat Xia Lingshuang yang berdiri melihat di tempat sempat mengira dia akan terbang. Xia Lingshuang melihat si gadis kecil yang semakin jauh berlari, merasa levelnya sendiri semakin tinggi. Dia kembali ke kelas, lalu melihat aku duduk sendirian di sana, mengerjakan soal dengan sungguh-sungguh. Masalah luar sudah diselesaikan, sekarang saatnya menyelesaikan masalah dalam. Xia Lingshuang mendekat, melihat aku sudah mulai membujuk abu lagi. Eksperimen pendidikan baru. Mengerjakan soal. Dia mulai mengobrol ke sana kemari. Aku mengangguk. Lanjut mengerjakan soal. Hari ini kamu ngobrol lagi dengan Qin Mengmeng. Qin Mengmeng adalah gadis kecil yang kurus itu. Dia adalah ketua kelas matematika. Aku berdiskusi dengannya tentang PR yang diberikan guru matematika kemarin. Aku menjawab, begitu ya? Xia Lingshuang berhenti sejenak. Sudut mulutnya naik. Kalkulasi kecil di hatinya mulai berjalan lagi. Sudahkah kamu mendengar kalimat ini? Kalimat mana? Pangsit harus dimakan panas-panas. Wanita harus dicintai yang cantik. Kata Xia Lingshuang. Lihat. Qin Mengmeng seperti monyet kurus kecil, tidak cantik sama sekali. Lihat aku, tumbuh tinggi dan cantik,
Sangat bagus. Begitu mendengarnya, meski hanya anak laki-laki kecil, pipiku tak bisa menahan diri menjadi merah. Jangan bicara sembarangan. Gu Xian tidak ingin mendengarku. Tidak bicara sembarangan. Bagaimana kalau setelah dewasa kamu jadi suamiku? Xia Ningxuang semakin menjadi-jadi, langsung mengutarakan kalkulasi kecil di hatinya. Xia Ningxuang, jangan bicara lagi. Pipiku merah padam. Sekarang aku hanya ingin kamu cepat besar. Setelah kamu dewasa, aku bisa memeluk dan menciummu. Aku juga bisa tidur sambil memelukmu. Semakin Xia Ningxuang bicara, semakin tidak masuk akal, semakin lupa diri. Belum selesai bicara, aku tiba-tiba berdiri, menghadap guru yang sedang mengajar di depan dan mulai mengadu. Guru Chen, Xia Ningxuang, dia menggangguku. Wajahku penuh dengan kesedihan, menunjuk Xia Ningxuang, seperti melaporkan kejahatannya kepada Guru Chen. Chen Jingwen, guru bahasa, adalah wali kelas 401. Aku adalah siswa dengan prestasi terbaik di kelas. Aku selalu disayangi. Sekarang diganggu oleh siswa pindahan yang tidak pernah belajar. Dia langsung marah. Xia Ningxuang, ada apa? Nada Chen Jingxuang tegas, turun dari podium, menarik telinga Xia Ningxuang dan menyuruhnya berdiri. Wajah Xia Ningxuang penuh kebingungan. Dia adalah putri besar grup Xia. Sekarang ditelinga oleh seorang guru wanita berusia 20-an. Apakah ini normal? Aib besar sekali. Aku tidak mengganggunya. Xia Ningxuang baru saja ingin membela diri. Tapi begitu membuka mulut, dia tidak tahu bagaimana harus membela diri. Kalian berdua datang ke kantorku setelah kelas. Chen Jingwen melotot pada Xia Ningxuang, lalu berbalik memandangku dengan lembut. Nanti aku akan menghadapinya. Xia Ningxuang dengan pasrah merapikan rambutnya sendiri sambil menghela napas perlahan. Dia merasa samar-samar seolah telah membuat masalah. Sekitar 5 atau 6 menit kemudian kelas berakhir. Keduanya mengikuti wali kelas pergi. Mari bicara di kantor. Bagaimana kamu mengganggunya, Gu Xian? Chen Jingwen bertanya dengan suara keras. Aku benar-benar tidak mengganggunya. Xia Ningxuang menjelaskan, berbalik melihat mata yang memerah. Xiao Xian, hatinya agak tersentuh, hampir saja membuka kedua lengannya untuk memeluknya. Tapi lengannya baru saja terulur, langsung ditarik lagi oleh Chen Jingwen. Gu Xian, kamu beritahu guru bagaimana Chen Ningxuang mengganggumu? Jangan takut, berani katakan. Ada guru di sini. Chen Jingwen memahami karakter Gu Xian, biasanya penurut dan manis, karena tidak punya orang tua, selalu penakut, dan juga tidak banyak bicara. Jadi sebagai wali kelas, dia selalu lebih memperhatikannya. Dia bilang suruh aku jadi suaminya. Dia juga bilang mau menciumku, tidur sambil memeluk. Beberapa kata ini, dia pun malu untuk mengatakannya. Tentu saja, setelah kata-kataku selesai, wajah Chen Jingxuang terlihat jelas, dengan cepat sekali menjadi gelap. Xia Ningxuang, apakah ini yang kamu katakan? Dia bertanya dengan suara keras. Itu yang aku katakan, tapi guru jangan salah paham. Xia Ningxuang berusaha menjelaskan, aku tidak salah paham, meskipun bercanda juga tidak boleh. Antar teman sekelas juga tidak boleh bercanda seperti ini. Chen Jingwen berkata, guru, Anda benar-benar salah paham. Saya tidak bercanda. Xia Ningxuang tidak ingin menyangkal bahwa menjadikan saya suaminya adalah sebuah lelucon. Chen Jingwen marah sampai tidak bisa berkata-kata. Xia Ningxuang, katakanlah, setiap hari kamu tidak belajar dengan baik, tugas tidak dikerjakan, di kelas tidak mendengarkan, hanya tahu mengganggu teman. Saya beritahu kamu, karena sudah pindah ke kelas saya, simpanlah sikap norak yang kamu pelajari di kota itu. Saya tidak peduli latar belakang keluargamu sebesar apa, saya tetap akan menghukum kamu. Baiklah, saya tahu, guru. Saya pasti akan berubah, nanti tidak akan mengatakannya lagi. Begitulah, Xia Ningxuang menyerah dan meminta maaf pada Gu Xian. Chen Jingwen juga tidak berniat benar-benar menghukum Xia Ningxuang. Bagaimanapun masih anak-anak. Ini tidak bisa benar-benar dipermasalahkan. Mungkin hanya sebuah lelucon. Benar? Guru, Xia Ningxuang tidak bisa menoleh melihat Xiao Xian yang menunduk. Ekspresi sedih dan marah ini sungguh persis seperti dulu. Bahkan hingga kuliah, ada sekali juga Xia Ningxuang membuat saya marah. Saat itu saya juga dengan ekspresi sedih seperti ini. Xia Ningxuang langsung meminta maaf. Sayang, jangan nangis. 3 kata, sayang, itu baru saja diucapkan, penggaris Chen Jingwen sudah mendarat di tubuhnya. Disuruh minta maaf. Kamu malah menggoda teman laki-laki? Bandel sekali. Xia Ningxuang yang tadinya sudah lolos dari hukuman, kali ini benar-benar mendapat hukuman dari wali kelas. Ketika Paman Feng menerima telepon, ia menepuk kepalanya sendiri lebih dari 10 kali. Baru yakin bukan dirinya yang pusing, mendengar bahwa Xia Ningxuang benar-benar menggoda teman laki-laki di sekolah. Sekarang wali kelas meminta orang tua datang. Paman Feng dengan malu-malu masuk ke ruang guru, melihat Xia Ningxuang dengan sikap tidak takut dihukum. Guru, ada apa dengan nona saya? Pak Feng bertanya, mengganggu teman sekelas tanpa rasa menyesal. Di usia muda tidak belajar yang baik, perlu kerja sama orang tua. Mengapa orang tuanya tidak datang? Chen Jingwen bertanya, saya sudah menelepon orang tuanya. Sekarang ini kepala sekolah seharusnya sudah menerima telepon dari kakek saya. Pak Feng berkata dengan jujur. Chen Jingwen terkejut. Masalah Chen Jing seharusnya sudah sampai ke kepala sekolah. Didik dengan baik saja sudah cukup. Saya pasti akan membawa masalah ini ke kepala sekolah. Benar-benar mendapat hukuman juga tidak baik. Chen Jingwen tahu bahwa Xia Ningxuang pada dasarnya tidak jahat. Hanya saja sifat manja sudah terbiasa sejak kecil. Kali ini jika tidak didik,
Masih ada waktu untuk tidak menghalangi. Ketika kembali ke kelas lagi, Chen Jingwen menyuruh Xia Ningxuang cepat-cepat merapikan tas dan duduk di kursi paling belakang dekat tepi. Terjadi hal seperti ini, pasti tidak bisa membiarkannya duduk sebangku dengan Gu Xian lagi. Xia Ningxuang memanggil Gu tidak datang. Berulang kali memohon tidak ganti tempat duduk kepada guru. Saya harus duduk bersama teman sekelas Gu Xian. Seperti ini, orang tua tidak bisa memukulmu Xia Ningxuang sembarangan. Nilai kamu tidak bisa meningkat dalam waktu singkat. Kamu duduk di belakang untuk guru ini. Jika masih membuat keributan, kamu langsung duduk di samping podium untuk saya. Saya bisa menyediakan kursi khusus untukmu. Chen Jingwen berkata tanpa basa-basi. Chen Ningxuang melihat saya masih marah. Kamu juga tidak terlalu ingin menanggapi dia. Hanya bisa mundur selangkah dulu. Seperti ini, nona besar Xia dari kursi emas barisan depan langsung diasingkan ke barisan paling belakang. Duduk bersebelahan dengan tempat sampah. Hidup tidak mudah. Bos Xia menghela napas. Dia tidak ada urusan. Matanya menatap tajam ke arah punggung saya yang membelakangi. Beberapa hari ini yang membuat nona besar Xia kesal bukan karena dia duduk di samping tempat sampah. Yang paling membuatnya kesal sampai tidak nafsu makan adalah saya sudah tidak berteman paling baik dengannya lagi. Sejak mengganggu Gu Xian, saya tidak pernah lagi berbicara dengannya secara aktif. Dia dengan muka tebal mendatanginya. Saya juga tidak suka menanggapi dia. Bahkan camilan langka yang dia belikan untuknya, Xiao Xian juga tidak mau lagi. Sekarang Xia Ningxuang menghadapi kesulitan. Paman Feng, apakah robot transformasi yang kuminta kamu beli sudah dibeli? Xia Ningxuang mencoba cara baru. Jika camilan dan permen tidak bisa memulihkan hubungan, maka belikan Xia Ningxuang mainan yang keren. Robot transformasi sangat keren. Dia pasti tidak tega menolak membeli Bumblebee. Robot transformasi. Paman Feng menjawab. Xia Ningxuang seperti biasa berdiri di gerbang sekolah sambil membawa sarapan. Yang berbeda adalah dia membawa sebuah mainan di tangannya. Tepat pada saat itu, aku berjalan mendekat dari kejauhan. Xian, kemarilah. Xia Ningxuang melihatku yang membawa tas kecil di punggung. Dia sudah berjalan mendekat dari jauh. Aku mendengar panggilannya tapi tidak berkata apa-apa. Memalingkan kepala, berpura-pura tidak melihat Xia Ningxuang. Orang ini Xia Ningxuang melihat situasinya. Dengan terpaksa hanya bisa mendekat sendiri. Lihat apa yang kubawa untukmu. Xia Ningxuang mengangkat robot transformasi di tangannya ke hadapanku. Anak laki-laki kecil pertama kali melihat mainan seperti ini sangat keren. Itu robot transformasi. Aku tertawa riang. Bahkan matanya tertawa seperti bulan sabit kecil. Benar, untukmu Xia Ningxuang. Melihat senyuman di sudut mataku. Tahu bahwa mainan ini tidak sia-sia. Sangat keren. Aku memainkan mainan itu. Membantu membuka tubuhnya secara manual. Suka aku memeluk robot transformasi tidak mau melepaskannya. Kalau begitu kita berbaikan. Xia Ningxuang mengambil kesempatan bertanya padaku. Diam selama beberapa detik. Akhirnya mengangguk. Nona Xia lega. Hatinya segera mekar seperti beberapa hektar bunga kecil. Berikan tasmu padaku. Makan sarapan dulu. Xia Ningxuang memberikan bakpao daging padaku. Sejak saat itu, badai ini baru benar-benar berakhir. Chen Jingwen dipanggil kepala sekolah ke kantor untuk minum teh. Setelah memarahi Xia Ningxuang dengan keras. Kepala sekolah? Saya tidak mengerti maksud Anda. Chen Jingwen adalah guru wanita muda yang baru lulus dan mulai bekerja. Masih ada sedikit kesombongan dalam dirinya. Guru Chen yang sekarang ini, Xia Ningxuang ini bahkan saya pun harus memberinya sedikit muka. Dia punya ayah yang hebat. Begini saya katakan, Anda mengerti? Kan? Chen Jingwen dalam hati membalikkan mata dengan marah. Anak kecil ini benar-benar tidak bisa diganggu. Ini adalah latar belakang besar ya. Saya mengerti. Chen Jingwen sangat sadar dirinya hanyalah udang kecil. Hanya bisa menunduk dan mundur. Itu bagus. Setelah kembali ke kelas, Anda pindahkan dia kembali ke samping Gu Xian. Duduk di sebelahnya. Perintah kepala sekolah. Bagaimana bisa begitu? Chen Jingwen langsung berdiri. Gadis kecil itu akan mengganggu Gu Xian. Apa yang terjadi? Anda juga tahu dia penakut dan tidak suka bicara. Tidak punya orang tua? Betapa kasihannya. Bos Xia akan membangun gedung sekolah untuk sekolah kita. Putrinya sekarang di mata saya adalah Chen Ningbao. Seluruh tubuhnya adalah uang. Tentu harus dijaga baik-baik. Kepala sekolah dengan santai meneguk teh sudah mulai mengincar gedung sekolah baru itu. Chen Jingwen tidak bisa berkata-kata, hanya bisa kembali ke kelas, memindahkan Xia Ningxuang dari samping tempat sampah, kembali ke samping Gu Xian. Jangan main-main, saya mengawasi Anda setiap hari. Kalau berani mengganggu Gu Xian, saya akan memuntir leher Anda. Sambil berkata, dia juga membuat gerakan menyayat leher dengan marah ke arah Xia Ningxuang. Xia Ningxuang merasa guru kecil ini cukup menarik dan lucu, tidak tahan dan tertawa terbahak-bahak di depan seluruh kelas. Suasana langsung menjadi tegang dan berbahaya. Xia Ningxuang dihukum membersihkan kelas selama seminggu. Tapi saat pulang sekolah sore, dia tetap membawa tas Gu Xian. Gu Xian berjalan keluar dari gerbang sekolah. Bukankah Chen Ningxuang menghukummu membersihkan kelas? Tanyaku. Hal kecil seperti ini perlu dikerjakan sendiri oleh nona besar Xia. Xia Ningxuang tersenyum. Membawaku makan ayam bakar, membersihkan kelas. Hal kecil ini memang tidak jauh. Nona besar Xia mengerjakannya sendiri. Dia mengeluarkan sedikit uang, mempekerjakan beberapa siswa lain di kelas untuk menyapu. Hanya dengan bisnis ini, sebagian besar siswa di kelas berebut bekerja sama dengannya. Akhirnya dia memilih beberapa yang disukainya. Langsung cocok. Tidakkah kamu takut diketahui oleh Bu Chen? Tidak takut? Di dunia ini, aku hanya takut pada satu orang, kata Xia Ningxuang. Ibumu? Bukan. Lalu siapa? Xia Ningxuang berkata lembut. Gu Xian, mataku dipenuhi kebingungan. Mengapa kamu lari? Takut kamu sedih? Takut kamu kelaparan? Takut kamu kedinginan? Takut kamu dibuli? Xia Ningxuang memandang Xiao Xian. Suaranya semakin pelan. Dia tahu kata-katanya sekarang. Seorang anak laki-laki berusia 10 tahun pun tidak akan mengerti. Dia teringat rasa takut di kehidupan sebelumnya. Sekali lagi melanda. Takut kamu meninggalkanku. Xia Ningxuang berpikir.
Xia Ningxuang melihat tindakan buruknya yang membayar orang lain untuk bekerja segera ketahuan oleh wali kelas. Di kantor, Chen Jingxuang memandang dengan santai. Duduk di depannya, Xia Ningxuang membuatnya kesal. Kamu berdiri, aku bukan di sini untuk mengobrol denganmu. Xia Ningxuang hanya tersenyum dan tidak langsung berdiri. Bahkan dengan sabar menghibur Chen Jingwen dua patah kata. Bu Chen, jangan marah, aku juga tidak melakukan hal yang berlebihan. Kamu menyuruh orang lain membersihkan kelas untukmu. Apakah ini seharusnya dilakukan? Mana yang tidak seharusnya? Xia Ningxuang membalas bertanya. Saya sudah membayar. Apakah dengan membayar sudah boleh? Chen Jingwen memandangi gadis kecil yang sangat cantik di depannya. Sejenak terdiam. Tidak boleh? Xia Ningxuang tersenyum miring. Saya membayar orang untuk mengerjakan tugas saya. Tidak pernah menunda gaji mereka, dan saya termasuk yang memberikan gaji. Di dunia bisnis saya pasti dipuji sebagai bos yang baik. Chen Jingxuang sejenak terdiam tak bisa berkata-kata. Sepertinya apa yang dikatakan gadis ini memang ada benarnya juga. Menggaji tinggi. Coba kamu beritahu saya, sebenarnya seberapa tinggi gajinya? Chen Jingwen berkata pada dirinya sendiri. Harus tahan, jangan marah. Kalau sakit karena marah, tidak ada yang gantikan. 500 per orang sekali. Xia Ningxuang bertanya. 500 sekali. Chen Jingwen tertegun. Tolong, bolehkah saya membersihkan kelas untukmu? Saya bisa mengerjakan semuanya sendiri. Di bawah godaan uang, Chen Jingwen tidak peduli lagi dengan muka. Siapa sangka di lembah terpencil ini, gaji sebulan hanya 1000 lebih. Ternyata guru juga suka bercanda. Xia Ningxuang tiba-tiba merasa guru ini cukup lucu. Saya tidak bercanda. Chen Jingxuang menutupi dadanya. Merasa seperti melewatkan kesempatan baik untuk mendapat uang banyak. Guru, jangan marah. Kebetulan saya ada sesuatu. Ingin berdiskusi denganmu. Xia Ningxuang melihat guru sudah marah sampai menutupi dadanya. Cepat-cepat mengalihkan topik. Dia tiba-tiba terkejut. Wali kelas ini masih belum terbiasa. Ada apa yang ingin kamu diskusikan dengan saya? Katakanlah, saya ingin mendanai Guxian untuk sekolah. Xia Ningxuang langsung to the point. Kamu ingin mendanai Guxian sekolah? Chen Jingwen agak ingin tertawa. Anak-anak zaman sekarang benar-benar suka berubah-ubah pikiran. Di usia yang masih sangat muda, entah apa yang ada di dalam kepala mereka. Kamu pikir dengan uang saku sedikit itu bisa mendanai Guxian? Uang puluhan juta untuk sekolah masih kurang? Xia Ningxuang menatap Chen Jingwen dan bertanya serius. Teh yang baru saja diminum Chen Jingwen langsung muncrat. Hai, dia menepuk-nepuk dadanya. Puluhan juta. Anak dari keluarga seperti apa yang punya uang saku puluhan juta? Apakah puluhan juta itu banyak? Xia Ningxuang yang sok gaya bingung online. Cara bicaramu seperti ini mudah dipukul. Chen Jingwen kembali memandang Xia Ningxuang dengan ekspresi wajah yang serius, lalu bertanya lagi, apa kamu serius? Xia Ningxuang yang serius mengangguk. Apakah orang tuamu yang akan mendanai laboratoriumku? Chen Jingwen bukan orang bodoh. Tentu tahu mana mungkin Xia Ningxuang seorang anak punya uang sebanyak itu. Pasti dia yang membujuk orang tuanya untuk mendanai laboratoriumku. Kalau begitu saya perlu menghubungi orang tuamu. Bu guru, saya sudah bilang, saya sendiri yang mendanai. Tidak ada hubungannya dengan orang tua saya. Di kartu ban ini ada puluhan juta. Ini adalah uang saku dan angpau yang diberikan orang tua, kakek nenek dari pihak ayah dan ibu kepada saya selama bertahun-tahun. Chen Jingwen setengah percaya setengah tidak memegangnya. Seumur hidupnya ini pertama kali melihat kartu hitam. Kartu kecil di tangannya terasa panas. Kamu benar-benar punya uang sebanyak ini. Chen Jingwen sangat terkejut. Ternyata orang desa kecil seperti dia kurang pengalaman. Masyarakat sekarang sudah maju sampai seorang anak kecil bisa dengan mudah mengeluarkan puluhan juta. Sudah kubatakan puluhan juta bukan uang yang berarti. Ningxuang ditekankan setengah kali. Awalnya dia ingin bersikap rendah hati di depan guru, tidak malah mendapat tatapan sinis dari wali kelas. Diamlah kamu. Tangan Chen Jingwen yang memegang kartu terus gemetar. Mengapa tidak kamu berikan langsung uangnya kepada mereka? Harus menyuruh saya yang melakukan ini untukmu? Chen Jingwen penasaran. Saya tidak ingin laboratorium punya beban psikologis. Translate_text. Jika saya langsung memberinya uang, dia akan merasa berhutang budi pada saya. Selalu merasa berhutang? Saya tidak ingin seperti itu. Tetapi melalui guru akan berbeda. Chen Jingwen langsung mengerti. Tidak menyangka si baik. Masalah ini akan saya atur. Tapi untuk hal ini saya masih ingin meminta petunjuk orang tuamu. Soalnya uangnya banyak. Xia Ningxuang juga masih anak-anak. Jangan sampai dia dituduh menipu uang angpau anak. Hanya puluhan juta saja. Uang segini masih perlu minta petunjuk orang tua saya. Apakah kamu mengira keluarga Xia akan bangkrut? Xia Ningxuang memicingkan mata dengan sedikit kesombongan. Chen Jingwen akhirnya wawasannya yang sempit. Baiklah, saya tahu. Saya akan mewakili Guxian. Terima kasih. Chen Jingwen juga sangat senang dari hati. Murid Chen Jingyan ini selalu dia sukai karena tidak punya ayah ibu. Dia juga agak memanjakannya. Tapi bagaimanapun dia hanya keluarga biasa. Bantuan yang bisa diberikan juga terbatas. Sekarang Nona di depan ini bersedia mengulurkan tangan. Dia sangat berterima kasih. Terima. Aku bahkan tak sempat mencintainya. Xia Ningxuang, wajahnya terlihat tak berharga. Chen Jingwen kembali terdiam. Lebih baik kau menepati janjimu. Chen Jingwen butuh waktu lama baru bisa mengeluarkan kalimat ini. Merasa ada yang tidak beres dengannya, tapi tidak bisa menjelaskan. Apa yang tidak beres itu wajar?
Xia Ningxuang, nada suaranya tegas. Tapi Bu Guru, Anda tenang saja. Aku pasti tidak akan membiarkan Anda membantu saya dengan sia-sia. Kau bilang ingin menjadi kepala tingkat, atau ingin jadi kepala sekolah, atau masih ingin pergi ke dinas pendidikan jadi pejabat keluar. Chen Jingwen pusing. Gadis kecil ini semakin ngawur bicaranya. Xia Ningxuang, perasaannya sangat senang. Bersenandung kecil keluar dari kantor wali kelas. Dia masuk ke kelas, melihat aku sedang membaca buku. Buku ini masih beberapa hari lalu. Dia membelikannya untuk anak laki-lakinya. Suka belajar, juga suka membaca. Memegang buku langsung tak rela melepaskannya. Minum air sedikit, melihatku, bibirku agak kering. Xia Ningxuang mengeluarkan termos, menuangkan secangkir, air hangat disodorkan. Tanganku yang memegang buku tidak bergerak, hanya membuka mulut, membuat Xia Ningxuang menyuapkan airnya. Aku sekarang sudah mulai terbiasa dengan perhatian tanpa celah Xia Ningxuang. Tidak lama kemudian, ketua kelas masuk berteriak keras, "Guxian, wali kelas memanggilmu ke kantornya." Aku meletakkan buku, bergegas menuju ke kantor. Sampai di kantor, Chen Jingwen langsung tersenyum berkata, "Guxian, aku punya kabar baik." "Memberitahumu kabar baik apa?" Saya mulai menantikannya. "Begini, belakangan ada seorang dermawan yang ingin membiayai beberapa siswa berprestasi. Nilaimu termasuk yang terbaik di sekolah kami. Dan kondisi keluargamu juga diketahui guru. Jadi kamu adalah salah satu siswa yang dibiayai." Chen Jingwen, alasan ini bisa dibilang sempurna. Biasanya banyak dermawan yang membiayai siswa. Berkata seperti itu juga wajar. Saya masih kecil dan tidak akan curiga sedikit pun. Benarkah? Saya juga sangat terkejut dan senang. Soalnya uang yang ditinggalkan orang tua saya untuk saya sudah hampir habis dihamburkan paman. Belakangan ini saya terus khawatir bagaimana membayar uang sekolah semester depan. Ya, setiap tahun akan diberikan sejumlah besar uang kepadamu. Kamu bisa menggunakan uang itu untuk belajar dengan tenang. Jadi tidak perlu lagi khawatir tentang masalah uang. Chen Jingwen berpikir, Xia Ningxuang yang selalu menyebut-nyebut puluhan juta memang terlalu berlebihan. Saya masih kecil, sama sekali tidak butuh uang sebanyak itu. Kartu hitam itu nanti pasti harus dikembalikan ke Xia Ningxuang. Asalkan cukup untuk biaya sekolah dan biaya hidup setiap tahunnya. Terima kasih. Bu Chen, bisakah Anda menghubungi dermawan yang membiayai saya? Saya ingin berterima kasih langsung kepadanya. Meskipun saya kecil, tapi saya tahu membalas budi. Saya juga tidak mengenalnya. Tapi guru merasa kamu cukup belajar dengan giat, hidup bahagia, dan sehat adalah balasan terbaik untuk si dermawan. Ya, baik, nanti saya akan belajar lebih giat. Sekarang saya sangat senang. Baik, dermawan ini akan terus membiayaimu sampai lulus kuliah. Jadi kamu hanya perlu berusaha. Jangan khawatir tentang masalah uang sekolah. Terima kasih. Bu Xie, jangan sungkan. Kalau bisa berterima kasih langsung padamu juga baik. Kamu kembali ke kelas untuk belajar. Ya, baik. Saya kembali ke kelas. Kegembiraan langsung terpancar di wajah. Xia Ningxuang berpura-pura tidak tahu apa-apa. Bertanya ada apa yang begitu menyenangkan. Guru bilang ada seorang dermawan yang akan membiayai sekolahku sampai kuliah. Sekarang aku sepertinya tidak bisa menyembunyikan apapun dari Xia Ningxuang. Langsung kuceritakan semuanya. Di dunia ini ternyata masih ada orang baik hati seperti itu. Sungguh sangat langka. Xia Ningxuang mengambil kesempatan untuk memuji dirinya sendiri. Benar, jadi aku harus benar-benar berusaha keras. Belajar, tidak mengecewakan harapan orang baik hati. Sambil berkata, aku langsung memasukkan buku gambar kecil yang sebelumnya kusukai ke dalam tas belajar. Belajar juga harus diimbangi dengan istirahat. Aku rasa orang baik itu juga tidak ingin kamu hanya tahu belajar keras setiap hari. Dia lebih berharap kamu bisa tumbuh besar dengan bahagia. Bukankah begitu? Xia Ningxuang tidak ingin anaknya sendiri karena tidak ingin mengecewakan orang baik itu lalu belajar mati-matian setiap hari. Dia hanya ingin anak lelaki itu tumbuh besar dengan gembira dan tanpa beban. Ya, aku tahu. Lagi pula aku juga cukup suka belajar. Belajar membuatku bahagia. Xia Ningxuang melihat modelku. Di dalam hatinya benar-benar terlahir kembali tanpa batas. Membuatnya mendapatkan kembali terlalu banyak hal yang hilang di kehidupan sebelumnya. Hari demi hari berlalu. Lalu tibalah ujian akhir semester. Dan ujiannya hanya berlangsung 1 hari. Ketika 2 hari kemudian pergi ke sekolah untuk mengambil pengumuman nilai. Hasil ujian seperti biasa, yang menempati peringkat pertama dan kedua di kelas ternyata adalah Xia Ningxuang. Wali kelas melihat berkas ujian semua mata pelajaran Xia Ningxuang berulang kali beberapa kali baru yakin. Benar bukan kesalahan guru yang menghitung nilai, melainkan benar-benar mendapatkan nilai ini. Dan dia hanya selisih 1 poin dari peringkat pertama. Chen Jing tidak bisa menahan rasa curiga di hatinya. Guxian dan Xia Ningxuang adalah teman sebangku. Hubungan mereka begitu dekat. Jangan-jangan dia yang membingungkan Xia Ningxuang di sini. Di sini juga diam-diam merasa tegang. Tuhan tahu betapa sulitnya dia mengontrol nilainya. Tidak bisa melebihi suami kecilnya. Tidak bisa juga mendapat nilai buruk sehingga diremehkan oleh Guxian. Menganggapnya sebagai pecundang tulen. Lagi pula percobaan kecilnya pasti juga menyukai siswa berprestasi yang baik. Dia dan Chen Jingwen saling pandang. Masing-masing punya pikiran sendiri. Xia Ningxuang, nanti setelah kelas selesai datang ke kantorku sebentar, kata Chen Jingwen. Di kantor, guru juga tidak meragukanmu, hanya saja nilai kamu ini. Chen Jingwen ragu-ragu, berusaha menyusun kata-kata di dalam hati, berharap tidak melukai perasaan Xia Ningxuang. Psikologis anak kecil yang masih rapuh. Guru meragukan juga tidak apa-apa. Tidak masalah, saya tidak mempermasalahkannya. Chen Ningxuang mengibaskan tangan seolah tak terjadi apa-apa. Kamu cukup lapang dada ya? Chen Jingwen menepuk bahunya. Nada suaranya justru mengandung sedikit pujian. Apakah itu kamu sendiri yang menulisnya? Iya, Xia Ningxuang tidak pernah bermimpi. Suatu hari perlu membuktikan bahwa yang dikerjakannya sendiri. Soal ujian kelas 4 SD adalah yang dijawab sendiri.
Kalau begitu saya lihat kamu biasanya di kelas. Cara berpikirmu dalam memecahkan soal salah. Xia Ningxuang tiba-tiba memotong ucapan Chen Jingwen, berkata kepada guru yang sedang berusaha memecahkan soal matematika tingkat tinggi di samping. Soal itu sudah lama dipikirkan guru matematika, tidak kunjung terpecahkan. Semua orang yang hadir tertegun. Apakah kalimat tadi benar-benar diucapkan gadis kecil ini? Kamu bilang cara berpikirku salah, bisa kamu pecahkan? Guru muda itu tertawa kecil. Murid zaman sekarang benar-benar anak sapi baru lahir. Tidak takut harimau, tidak tahu tinggi rendahnya langit. Apa saja langsung diucapkan. Soal ini sebenarnya sederhana. Xia Ningxuang mendekat. Tanpa berpikir panjang, beberapa kali langsung menuliskan proses penyelesaian soalnya. Sambil dengan sabar menjelaskan alur jawabannya kepada guru matematika itu. Semua yang hadir tercengang. Kekagetan di mata mereka silih berganti. Soal tingkat jurusan matematika mahasiswa seperti ini? Xia Ningxuang, kamu bisa mengerjakannya. Perasaan Chen Jingwen sudah tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata terkejut. Apakah murid SD di depan mata ini benar-benar nyata? Apa ini aneh? Xia Ningxuang balik bertanya. Tidak aneh. Chen Jingwen terus mendesak. Tidak aneh. Translate_text. Karena aku jenius? Xia Ningxuang mencibir. Dalam hal memuji diri sendiri, dia tidak pernah ragu-ragu. Memang jenius. Chen Jingxuang kali ini harus mengakui. Guru, apakah Anda masih ada yang ingin? Tidak ada. Aku pergi dulu. Xia Ningxuang bertanya. Tidak perlu melanjutkan pembicaraan lagi. Pergilah. Chen Jingwen melambaikan tangan. Anak ajaib biasanya muncul dalam laporan berita. Tidak disangka kali ini dia benar-benar menyaksikannya sendiri. Tampaknya Xia Ningxuang yang sehari-hari sering membuat masalah untuk gurunya ini memang punya kelebihan. Waktu berlalu dengan cepat. Kota Tong segera menyambut musim dingin. Angin di Kota Tong jauh lebih dingin daripada angin di Kota Nan. Chen Jingxuang membagi Guxian pergi ke kota kabupaten. Toko pakaian di kota kecil tidak bagus. Tidak ada satupun yang dia sukai. Sebenarnya dia sudah memesan banyak barang untuk Guxian di Kota Nan. Akan dikirim dalam 2 hari. Tapi siapa sangka, suhu di Tongcheng tiba-tiba turun, terpaksa membelikan Guxian sementara. Beberapa jaket bulu lagi. Kota kabupaten ramai orang. Aku sangat takut tidak sengaja tersesat. Tanganku kecil erat menggenggam Xia Ningxuang. Pakaian tidak akan membuatmu hilang. Xia Ningxuang langsung menggenggam erat tanganku. Mari kita makan dulu. Xian, kamu bisa makan apa saja. Kamu memang mudah diurus. Sia-sia. Shuang mencubit tangan di telapak tangannya. Aku akan mengajakmu makan hotpot. Cuaca terlalu dingin. Kamu akan menyukainya? Xia Ningxuang, tahu kesukaanku. Dulu dia sering mengajakku makan hotpot. Yang paling kusukai adalah irisan daging tua dan gulungan daging kambing. Aku sangat penurut. Sekarang aku sangat mendengarkan kata-kata Xia Ningxuang. Di hatiku sudah lama menganggap Xia Ningxuang sebagai diriku sendiri. Kakak? Tentu saja sia-sia. Shuang tahu dalam hatiku aku menganggapnya sebagai kakak. Apakah dia sedih atau senang? Itu tidak bisa diketahui. Keduanya duduk di restoran hotpot. Semua yang suka saya makan. Setelah makan hotpot, saya akan ajak kamu ke taman bermain. Kita main bumper car sambil menunggu hotpotnya datang. Xia Ningxuang pertama-tama merebus irisan daging sapi tua dan gulungan daging domba. Dia pesan kuah dengan tingkat kepedasan sangat ringan. Dia khawatir kalau terlalu pedas, perut saya akan sakit. Seperti apa bentuk taman bermainnya? Saya tidak punya banyak konsep tentang hal-hal ini. Dunia saya sudah terlalu banyak berubah sejak kehadiran Xia Ningxuang. Setelah pergi ke sana baru tahu, Xia Ningxuang menaruh irisan daging ke mangkuk saya. Hanya saja taman bermain di sini sangat sedikit. Wahana yang tersedia juga sedikit. Nanti setelah kita kembali ke Nancheng, saya akan ajak kamu ke taman hiburan terbesar di sana yang sudah pasti lebih menyenangkan. Tentu saja kamu berkedip-kedip. Ini sudah kali kedua Xia Ningxuang menyebut tempat ini. HMPH. Suatu hari nanti saya akan membawamu ke Nancheng. Saat kamu bersedia. Xia Ningxuang menatap saya, makan dengan wajah puas, tersenyum pengertian. Mereka pasti akan kembali ke Nancheng, tempat di mana cinta mereka dimulai di kehidupan sebelumnya. Setelah makan berdua langsung pergi ke taman bermain. Sopir Xia Ningxuang terus mengikuti mereka turun dari mobil, langsung masuk setelah beli tiket, meninggalkan sopir sendirian menunggu di pintu masuk taman bermain. Hari itu mereka bermain sangat senang. Tawa saya tidak berhenti. Saat pulang, karena terlalu lelah bermain, saya langsung tertidur di dalam mobil. Xia Ningxuang memandangi saya yang tertidur lelap dengan penuh haru. Eksperimennya seharusnya hidup bahagia seperti ini. Dia seharusnya terlahir untuk menikmati kebahagiaan. Di kehidupan sebelumnya, dia datang terlalu terlambat. Untungnya di kehidupan ini, dia berusaha sepenuh hati. Datang cukup awal. Non kecil mengantar anak kecil Guxian pulang dulu. Sopirnya berusia 20-an tahun. Awalnya membawa 2 anak kecil keluar. Tapi aura Xia Ningxuang terlalu kuat. Selalu menekannya, dia selalu merasa seperti membawa CEO keluarga keluar. Hari ini sudah 20-an tahun. Jangan antar dia pulang. Langsung bawa ke rumah. Xia Ningxuang dengan dingin berkata baik. Setengah jam kemudian, sampai di rumah, aku masih tertidur lelap. Pemanas di mobil sangat hangat. Wajah anak kecil itu memerah. Melihat Xia Ningxuang dengan hati yang gelisah, dia menepuk wajahnya sendiri untuk membuat dirinya sadar dan segera kembali ke rumah Xia Ningxuang. Saat itu aku juga membuka mata dengan setengah sadar. Yang terlihat adalah wajah tampan Xia Ningxuang. Ini di mana? Aku bertanya dengan suara rendah. Rumahku, rumahmu. Aku bangun dari sofa. Aku ingin pulang ke rumahku sendiri. Aku melihat sekeliling, baru tahu ternyata tempat tinggal Xia Ningxuang begitu mewah. Tapi pikir-pikir juga,
Keluarga Xian Ningshuang begitu kaya. Tempat tinggalnya pasti tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Hari ini sudah terlalu malam. Kamu tinggal saja di rumahku. Dia berkata dengan sangat baik. Xian Ningshuang membujuk. Aku berpikir sejenak. Akhirnya setuju. Hanya saja ini pertama kalinya aku ke rumah Xian Ningshuang. Selalu merasa sedikit canggung dan panik. Pertama, menunduk menemukan diriku masih memakai sepatu menginjak karpet bersih dan tebal. Orang lain semua memakai sandal bersih. Aku langsung memerah malu. Maaf, aku mengotori karpet rumahmu. Aku meminta maaf dengan rasa bersalah kepada orang di depanku. Apa yang perlu diminta maaf? Jika kotor, bersihkan saja. Xian tidak perlu memikirkan ini. Aku suruh tante bawa kamu mandi. Xian Ningshuang pertama-tama menenangkan dengan mengelus kepalaku. Lalu berbalik memberitahu orang di sampingnya. Tante Hi, bawa Xian ke lantai atas. Sebelum mandi, apakah barang-barang yang kalian siapkan sudah siap? Nona sudah lama bersiap. Barang-barang kebutuhan hidup khusus untuk tuanku. Kamar sudah diatur. Semua sudah diatur sesuai perintahmu. Baguslah. Xian Ningshuang sudah sejak lama menyuruh orang menyiapkan barang-barang yang diperlukan Gu Xian untuk tinggal di sini. Dulu Gu Xian berhati-hati terhadapnya. Bahkan setelah akrab pun tidak sepenuhnya bergantung padanya. Jadi dia tentu tidak mau tinggal bersamanya. Hanya saja sekarang musim dingin hampir tiba. Cuaca semakin dingin. Rumah kecil reot Gu Xian mana bisa nyaman. Jadi setelah berpikir panjang, dia tetap ingin menjemput Gu Xian untuk tinggal bersamanya. Tentu saja, hal ini perlu dilakukan perlahan-lahan. Dia tidak bisa hanya mempertimbangkan dari sudut pandangnya sendiri. Apakah Gu Xian bersedia atau tidak juga sangat penting baginya.